何者なんだ。ちょっと早くこっちへ。Kultivasi satu klik super system. Bab 326. Judul, Pengejaran Gila untuk Keluar dari Ini. Jangan buang energimu. Xiao Li tertawa terbahak-bahak ketika melihat pemandangan ini. Armor perak gelap yang aku kenakan adalah baju besi pribadi leluhur keluarga Xiao, Xiao Guidao. Bagaimana itu bisa dipatahkan oleh kamu? Setelah mengatakan itu, Xiao Li mengayunkan tombak panjang di tangannya. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyelimuti Luo Chen dan 3 lainnya. Luo Chen dan 3 pria lainnya tidak punya pilihan selain melambaikan senjata mereka untuk membela diri. Selanjutnya, Xiao Li mengandalkan armor perak gelap di tubuhnya untuk menyerang dan bukan bertahan. Dia benar-benar memaksa Luo Chen dan 3 lainnya untuk mundur, dan segera, mereka berempat dipaksa keluar dari perangkap naga. Armor perak gelap di tubuhnya terlalu menghalangi. Aku harus memikirkan cara. Wang Xi melambaikan sikat besi di tangannya untuk menangkis tombak panjang Xiao Li. Keluarga Wang dari Laut Utara dan keluarga Xiao adalah musuh bebuyutan. Sebagian besar serangan Xiao Li jatuh padanya. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, dia akan terluka oleh serangan gila Xiao Li. Meski begitu, Wang Xi mengandalkan dukungan Luo Chen, Ye Zhangle, dan Zhang Juechen untuk melindungi dirinya dari serangan gila Xiao Li. Pikirkan cara. Mendengar kata-kata Wang Xi, Xiao Li dengan dingin mendengus dan berkata dengan nada menghina, di Dream Mansion Land ini, tidak ada seorang pun yang dapat menembus baju besi perak gelapku. Tidak peduli seberapa keras kamu memeras otak, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku hari ini. Setelah mengatakan itu, tombak panjang di tangan Xiao Li membawa angin dan kilat, dan membawa niat membunuh yang mengerikan saat menusuk ke arah Wang Xi. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan petinggi keluarga Wang kamu karena terlalu pelit. Mereka bahkan tidak ingin memberi kamu peralatan pertahanan yang layak. Xiao Li menatap Wang Xi dan berkata dengan ekspresi mengejek. Di sisi lain, mata Luo Chen berbinar ketika dia mendengar kata-kata Xiao Li. Dengan sekejap, dia muncul di belakang Xiao Li dan menendangnya dari belakang. Xiao Li tersandung. Momentum tombak itu tersebar. Serangan yang awalnya ditujukan pada Wang Xi langsung dinetralkan. Bocah sialan, Xiao Li menoleh dan menatap Luo Chen. Dia mengertakkan gigi dan tombak panjang di tangannya mengeluarkan suara mendengung yang jelas. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyelimuti Luo Chen. Kamu hanya bisa mengandalkan baju zirahmu yang berharga. Pedang Giok Kaisar dan Wu yang tidak lengkap di tangan Luo Chen menghilang. 10.000 sinar cahaya tiba-tiba meledak dari udara dan menghancurkan bayangan tombak yang ditujukan padanya. Kemudian, dia memandang Xiao Li dengan jijik. Nak, kekuatan juga kekuatan. Bagian dari itu, mendengar kata-kata Luo Chen, Xiao Li hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena mengeluarkan anak yang salah dan tidak bereinkarnasi menjadi kekuatan besar. Setelah mengatakan itu, Xiao Li sekali lagi mengulurkan tombak panjang di tangannya dan menarik Luo Chen dan 3 pria lainnya lebih dekat dengannya. Mundur. Luo Chen menatap Xiao Li dengan enggan dan berkata kepada Wang Xi dan yang lainnya. Setelah itu, dia mengedarkan sihirnya dan bergegas menuju tanah terpencil tempat Kaisar Batu berada. Mata Wang Xi dan 2 lainnya berbinar ketika mereka melihat arah yang ditinggalkan Luo Chen. Mereka buru-buru menggunakan teknik gerakan mereka untuk mengikuti di belakang Luo Chen dan terbang ke kejauhan. Kamu ingin lari? Xiao Li mendengus dingin saat melihat ini. Senyum ganas muncul di wajahnya. Setelah itu, dia memegang tombak panjangnya terbalik dan mengejar Luo Chen dan yang lainnya. Dengan baju besi perak gelap di tubuhnya, Xiao Li yakin bahwa Luo Chen dan 3 lainnya tidak akan bisa menyakitinya bahkan jika mereka menggunakan semua teknik mereka. Karena itu, dia tidak akan merasakan tekanan apapun untuk mengejar mereka. Melihat Xiao Li menyusulnya, Luo Chen tersenyum dingin. Dia melepaskan langkah cahaya yang mengalir secara maksimal, lalu dia berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas ke kejauhan. Wang Xi dan 2 pria lainnya memiliki senyum aneh yang sama di wajah mereka.
Dari waktu ke waktu, mereka akan menoleh dan menatap Xiao Li dengan ejekan di mata mereka. Kultivasi satu klik super system. Bab 327. Judul, dia ragu-ragu dan tidak bergerak, maju Kaisar Batu muncul. Mereka berlima mengejar dan melarikan diri, dan mereka dengan cepat tiba di dataran terpencil tempat Kaisar Batu berada. Penghalang batu yang telah didirikan Kaisar Batu sebelumnya masih terletak di dataran kuno. Paku di penghalang batu diwarnai merah tua oleh darah binatang buas, dan itu adalah pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Mata Luo Chen berbinar. Dia mempercepat langkahnya dan bergegas menuju penghalang batu. Wang Xi dan dua lainnya menggunakan teknik gerakan yang sama. Mereka melewati jurang di luar penghalang batu dan muncul di dalam penghalang batu. Xiao Li berdiri di depan jurang di luar penghalang batu. Dia ragu-ragu sejenak, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa memasuki kisaran penghalang batu. Jika tidak, teror besar akan terjadi. Tapi melihat Luo Chen dan tiga lainnya yang mengambang di atas penghalang batu tidak jauh, Xiao Li tidak mau mundur begitu saja. Tidak mudah baginya untuk memaksa Luo Chen dan Wang Xi sejauh ini. Jika dia mundur begitu saja, maka dia akan mengekspos keberadaan soft armor perak gelap secara gratis kali ini. Mengingat temperamen keluarga Wang Xi pasti akan menemukan cara untuk melengkapi Wang Xi dengan harta langka yang bisa menyaingi soft armor perak gelap setelah menderita kerugian besar. Jika dia tidak bisa menyingkirkan Wang Xi begitu saja, dia takut dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dengan Dark Silver Flexible Armor saat mereka bertarung lagi. Selain Wang Xi, keberadaan Luo Chen juga membuatnya sangat ketakutan. Dengan bakat yang ditunjukkan Luo Chen, jika dia tidak bisa membunuh Luo Chen di Dream Ancient Land, dia akan bisa meninggalkan Dream Ancient Land dengan aman. Dia takut tidak butuh waktu lama bagi Luo Chen untuk tumbuh ke tahap yang hanya bisa dia hormati. Menurut catatan keluarga, yang terkuat di Dream Ancient Land hanyalah binatang buas kelas 6. Mengandalkan soft armor perak gelap, melarikan diri dari tangan binatang buas kelas 6 tidaklah sulit. Menyentuh armor lembut perak gelap di tubuhnya, mata Xiao Li bersinar dengan sedikit tekad. Ayo bertaruh. Xiao Li mengambil napas dalam-dalam, Zen Qi di tubuhnya melonjak, mendorong armor lunak perak gelap secara ekstrim, dan kemudian terbang menuju bagian dalam penghalang batu. Melihat Xiao Li benar-benar berani mengejarnya, sudut mulut Luo Chen terangkat membentuk senyuman mengejek. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tumpukan batu di penghalang batu tiba-tiba bergetar. Batu-batu itu berkumpul dan berubah menjadi raksasa batu besar. Pada saat yang sama, tekanan berat dipancarkan dari tubuh raksasa batu itu. Setelah Kaisar Batu muncul, dia melambaikan tangannya dan membubarkan penghalang batu di sekitarnya. Setelah itu, matanya tertuju pada Xiao Li, dan aura yang terpancar dari tubuhnya menjadi semakin tebal. Ditatap oleh Kaisar Batu, napas Xiao Li menjadi lamban. Melihat aura yang dipancarkan dari tubuh Kaisar Batu, ini jelas merupakan praktisi tahap Martial King. Dia tidak mengerti mengapa ada praktisi tahap Martial King di tanah kuno mimpi. Namun, meskipun dia bingung, dia masih secara tidak sadar menyebarkan Zen Qi di tubuhnya. Jika dia membuat marah seorang praktisi Martial King, bahkan jika dia memiliki armor fleksibel Dark Silver untuk melindunginya, dia tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun untuk bertahan hidup. Jika itu masalahnya, dia mungkin juga berperilaku sendiri. Melihat aksi Xiao Li, Luo Chen dan yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepala. Xiao Li ini benar-benar menentukan, tapi sayang sekali itu hanya membuang-buang usaha. Luo Chen memandang Xiao Li yang sedang diawasi oleh Kaisar Batu dan berkata kepada Wang Xi dan yang lainnya. Wang Xi dan dua lainnya mengangguk. Sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, suara Kaisar Batu tiba-tiba bergema di langit di atas gurun. Aku mencium bau aura yang familiar. Kaisar Batu menatap Xiao Li dan berkata, "Nak, mengapa kamu memiliki aura Xiao Guidao? Senior, apakah kamu tahu leluhurku?" Xiao Li menghela nafas lega dan bertanya pada Kaisar Batu. Kultivasi satu klik super system. Bab 328. Judul, dia menyerang dalam kemarahan karena dendam masa lalunya. Dalam sudut pandang Xiao Li, karena Kaisar Batu mengenal leluhur keluarga Xiao Guidao, itu akan membuat segalanya lebih mudah baginya. Nenek moyangnya adalah salah satu dari 7 Martial King yang mendirikan Kekaisaran Awan Terapung. Kaisar Batu hanyalah seorang Martial King, tidak mungkin dia memiliki keberanian untuk menyinggung keluarga Xiao. Bagaimanapun, para petinggi Kekaisaran Awan Terapung tahu bahwa leluhur keluarga Xiao Guidao, masih hidup. Dengan ketenaran Xiao Guidao,
itu sudah cukup untuk membuat banyak orang tidak berani mengingini keluarga Xiao. Ketika dia mendengar bahwa Xiao Li dengan jujur mengakui identitasnya, Luo Chen tidak bisa menahan rasa kasihan di matanya. Karena Kaisar Batu berhubungan baik dengan leluhur keluarga Luo dan Luo Lingyun, secara alami tidak mungkin baginya untuk mendekati Xiao Guidao. Jika Xiao Li ingin menggunakan nama Xiao Guidao untuk menakuti Kaisar Batu, maka dia benar-benar melakukan kesalahan. Xiao Guidao, aku secara alami mengenalnya. Mendengar kata-kata Xiao Li, Kaisar Batu menganggukkan kepalanya tanpa nada yang berubah-ubah. Xiao Li sangat senang, namun, sebelum wajahnya bisa menunjukkan kegembiraan, kalimat Kaisar Batu berikutnya telah benar-benar menjatuhkannya ke dalam jurang. Karena alasan mengapa aku jatuh ke keadaan ini adalah semua berkat leluhur keluarga Xiaomu, Xiao Guidao. Mata Kaisar Batu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata, jika bukan karena bajingan Xiao Guidao yang berkolusi dengan klan hantu untuk berkomplot melawanku, bagaimana aku bisa jatuh ke kondisi aku saat ini? Luo Chen terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Kaisar Batu. Dia tahu bahwa Kaisar Batu telah tinggal di tanah kuno mimpi selama ini karena dia terluka parah dan diambang kematian ketika dia disergap oleh para ahli klan hantu. Leluhur keluarga Luo, Luo Jingcheng, dan Luo Lingyun telah mencoba yang terbaik untuk menciptakan harta rahasia di tanah kuno mimpi untuk membantu Kaisar Batu menekan luka-lukanya. Namun, Luo Chen tidak tahu bahwa ketika para ahli dari klan hantu menyergap Kaisar Batu, itu adalah hasil dari Xiao Guidao yang diam-diam berkolusi dengan klan hantu. Benar saja, keluarga Xiao adalah anjing yang tidak bisa diubah dari makan kotoran. Luo Chen menatap Xiao Li, matanya dipenuhi rasa dingin. Dari Junmok Xiao, dia telah mengetahui alasan mengapa keluarga Luo menolak. Itu karena keluarga Xiao telah berkolusi dengan klan tulang dan penganut iblis teratai hitam. Mereka telah berkomplot melawan keluarga Luo 2 kali, menyebabkan semua elit keluarga Luo mati dan warisan mereka hilang. Itulah mengapa mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan ibu kota dan tinggal di tempat seperti kota Lingyun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Batu akan dikomplotkan oleh klan hantu di masa lalu. Wajah Xiao Li memucat. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup ketika berhadapan dengan seorang ahli tahap Martial King yang memiliki dendam mendalam dengan keluarga Xiao. Nak, aku tidak akan menggertakmu. Selama kamu bisa menerima salah satu serangan telapak tanganku, aku akan membiarkanmu meninggalkan Dream Ancient Land. Melihat ekspresi Xiao Li, Kaisar Batu mencibir dan berkata, jika kamu tidak bisa mengambilnya, maka kamu harus tinggal di Dream Ancient Land selamanya. Anggap saja itu sebagai bunga yang aku kumpulkan dari Xiao Guidao. Xiao Li menelan ludahnya. Dia melihat telapak tangan Kaisar Batu, yang bahkan lebih besar dari miliknya, dan menganggukkan kepalanya dengan putus asa. Dia tahu betul bahwa Kaisar Batu tidak memberinya kesempatan untuk menolak setelah mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika dia berani menolak, dia takut Kaisar Batu akan menamparnya di saat berikutnya. Jika itu masalahnya, dia mungkin juga pergi sendiri dan bertaruh bahwa Kaisar Batu akan kehilangan muka dan tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya. Kamu bisa dianggap laki-laki, kamu sedikit lebih kuat dari bajingan Xiao Guidao itu, kata Kaisar Batu saat melihat Xiao Li menganggukkan kepalanya. Tanpa menunggu Xiao Li berbicara, Kaisar Batu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan dengan cepat menamparkan ke arah Xiao Li. Telapak tangan besar membawa angin dan guntur, dan dengan kekuatan yang luar biasa, itu menabrak Xiao Li. Bayangan itu menutupi langit dan menutupi matahari, benar-benar menghalangi pandangan Xiao Li. Xiao Li menutup matanya dengan putus asa. Ketika telapak tangan Kaisar Batu jatuh, dia merasa seolah-olah langit dan bumi telah runtuh. Tidak ada cara baginya untuk menghindar atau bertahan melawannya. Kultivasi 1 klik super system. Bab 329. Judul, alasan ketakutannya didesak Kaisar Batu. Ketika Luo Chen dan 3 lainnya melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan perasaan senang. Wang Xi, yang memiliki dendam terdalam terhadap keluarga Xiao, hampir bertepuk tangan dan bersorak. Saat telapak tangan Kaisar Batu hendak mendarat di tubuh Xiao Li, Kaisar Batu tiba-tiba berhenti bergerak. Telapak tangannya kurang dari 3 kaki dari Xiao Li. Angin telapak tangan yang ganas dan pecahan batu yang jatuh dari telapak Kaisar Batu meninggalkan jejak darah di wajah Xiao Li, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Xiao Li membuka matanya dengan tidak percaya. Melihat bayangan di atas kepalanya,
dia tanpa sadar menciutkan kepalanya dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Aku benar-benar selamat, Xiao Li menyentuh lengannya dan berkata dengan tidak percaya. Nak, anggap dirimu beruntung. Aku akan melepaskanmu hari ini. Kaisar Batu dengan dingin meneriaki Xiao Li. Dia dengan paksa melambaikan telapak tangannya yang besar, menyebabkan angin kencang bertiup, meniup Xiao Li keluar dari tanah terpencil ini. Senior Kaisar Batu, ini, Luo Chen tidak bisa membantu tetapi merasa bingung ketika dia melihat adegan ini. Xiao Guidao meninggalkan inkarnasi di tubuh anak itu. Kaisar Batu memandang Luo Chen dan berkata tanpa daya, jika aku membunuh anak itu, inkarnasi Xiao Guidao akan muncul, takut beberapa dari kalian tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Berbicara tentang ini, Kaisar Batu berhenti sejenak. Dia memandang Luo Chen dan berkata dengan ekspresi serius, aku tidak bisa mengendalikan 3 lainnya, tetapi karena kamu adalah keturunan keluarga Luo, aku tidak bisa tidak memikirkanmu. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Batu, Luo Chen akhirnya mengerti mengapa Kaisar Batu tiba-tiba berhenti. Itu karena dia. Luo Chen berterima kasih kepada senior Kaisar Batu terlebih dahulu. Luo Chen menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Batu dan berkata dengan serius. Kamu dan aku bukan orang luar. Kaisar Batu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, saat itu, leluhur keluarga Luomu, Luo Jingcheng dan kakak laki-lakinya, Luo Lingyun, memiliki hubungan dekat denganku. Kemudian, aku diplot oleh Xiao Guidao di klan hantu. Aku terluka parah dan diambang kematian. Leluhur keluarga Luomu yang mencoba memperpanjang hidupku. Sebelum ini, Dream Ancient Land hampir runtuh. Karena kemampuanmu, tanah kuno mimpi mampu menstabilkan dirinya sendiri. Jika kamu benar-benar memikirkannya, keluarga Luo kamu telah menyelamatkan aku 2 kali. Aku bukan orang yang tidak tahu bagaimana membalas kebaikan. Aku secara alami akan mengingat kebaikan yang telah ditunjukkan keluarga Luomu kepadaku. Luo Chen menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Kaisar Batu. Sepertinya tuan muda dari ras roh raksasa ini, seorang ahli tahap martial king yang tak tertandingi, telah menahan napas di tanah kuno mimpi selama ini. Dia hanya ingin berbicara dengan seseorang. Jika tidak, ahli martial king ini tidak akan menjadi begitu cerewet. Dia bahkan harus membolak-balik informasi yang sudah diketahui Luo Chen. Anak keluarga Luo, meskipun ada banyak peluang di tanah kuno mimpi, yang terbesar adalah platformasi yang leluhur keluarga Luomu tinggalkan. Selain itu, yang paling berharga adalah teknik pedang tingkat rendah yang tersembunyi di dalam kedalaman perangkap naga. Jika kamu memiliki waktu luang, kamu dapat mencoba memahaminya dan melihat apakah kamu dapat memahami keterampilan pedang itu. Kaisar Batu memandang Luo Chen dan berkata sambil tersenyum, keterampilan pedang itu tertinggal oleh Kaisar Danwu. Leluhurmu, Luo Lingyun, menemukan pecahan pedang Gyo Kaisar Danwu yang berisi keterampilan pedang ini di area terlarang. Sayangnya, leluhurmu memiliki warisan lain pada waktu itu. Oleh karena itu, setelah menciptakan Dream Ancient Land, leluhurmu melemparkan fragmen itu ke tanah kuno mimpi sebagai kesempatan bagi keturunannya. Karena kamu adalah murid keluarga Luo, mengapa kamu tidak pergi ke kedalaman perangkap naga dan mencobanya? Mungkin, kamu akan dapat memahami teknik pedang itu. Kultivasi 1 klik super system. Bab 330. Judul, dia adalah pria berbakat Luo Chen yang aneh. Mendengar kata-kata Kaisar Batu, mata Ye Zhangle dan 2 pria lainnya berbinar dan menatap Luo Chen. Itu adalah keterampilan pedang peringkat surga tingkat rendah, dan itu juga keterampilan pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Danwu. Tidak peduli siapa namanya, itu akan cukup untuk menyebabkan keributan besar di dunia luar, apalagi keterampilan pedang yang dibicarakan Kaisar Batu. Luo Chen sedang ditatap oleh Ye Zhangle dan 2 lainnya. Dia memandang Kaisar Batu dan berkata tanpa daya, Senior Kaisar Batu, aku telah berhasil memahami air kematian keterampilan pedang peringkat surga yang kamu sebutkan. Setelah mengatakan itu, Luo Chen dengan santai melambaikan tangannya. Pedang Gyo Kaisar Danwu yang tidak lengkap yang dia simpan ketika dia dikejar oleh Xiao Li sekali lagi muncul di tangannya. Senior, lihat, ini adalah pecahan pedang Kaisar Danwu. Luo Chen menunjuk ke bagian kecil pedang di bawah pedang Gyo Kaisar Danwu yang rusak dan berkata kepada Kaisar Batu. Ini benar-benar fragmen yang diperoleh saudara Jingcheng saat itu. Kaisar Batu tanpa sadar melihat pedang panjang di tangan Luo Chen dan berkata dengan emosi, kamu sangat beruntung. Ye Zhangle dan 2 lainnya tidak tahu harus berkata apa. Mereka memandang Luo Chen dengan iri. Ye Zhangle dan 2 lainnya terbiasa melihat kemampuan ajaib Luo Chen, jadi mereka dengan cepat menjadi tenang.
Setelah itu, Ye Zhangle memandang Luo Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Junior Luo, kapan kamu memahami keterampilan pedang peringkat surga dalam perangkap naga?" Ketika mereka pergi ke perangkap naga bersama dengan Luo Chen, selain ketika mereka pertama kali terbiasa dengan racun di perangkap naga, mereka tidak pernah terpisah satu sama lain. Ye Zhangle tidak berpikir bahwa Luo Chen akan mampu memahami keterampilan pedang peringkat surga dalam waktu yang singkat. Bagaimanapun, keterampilan bela dirinya telah mencapai peringkat surga. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keterampilan bela diri peringkat bumi. Setiap keterampilan bela diri peringkat surga sangat berharga. Bahkan dalam kekuatan transenden seperti keluarga Ye, hanya ada 1 atau 2 keterampilan bela diri peringkat surga. Demikian pula, kesulitan memahami keterampilan bela diri peringkat surga juga jauh melampaui imajinasi orang biasa. Ye Zhangle pernah mencoba untuk memahami keterampilan bela diri yang diwariskan dari keluarga Ye. Pada saat itu, dia menggunakan kultivasi master bela diri kelas 9 untuk memahami teknik pedang berkeliaran dari keluarga Ye. Dia mempelajarinya selama 3 hari penuh, tetapi pada akhirnya, itu berakhir dengan kegagalan. Bahkan Ratu Phoenix, yang namanya mengguncang benua 300 tahun yang lalu, harus menghabiskan 1 atau 2 hari untuk memahami keterampilan bela diri peringkat surga. Di mata Ye Zhangle, meskipun bakat Luo Chen mengejutkan, keinginan untuk memahami keterampilan pedang peringkat surga dalam waktu kurang dari setengah hari tidak diragukan lagi adalah mimpi pipa. Mendengar kata-kata Ye Zhangle, Luo Chen memandang Ye Zhangle dengan tatapan bingung dan berkata, "Selain senior Ye dan kalian bertiga, aku belum pernah ke perangkap naga sebelumnya. Aku telah memahami keterampilan pedang peringkat surga ketika aku pertama kali memasuki perangkap naga. Selama periode waktu itulah aku mulai terbiasa dengan racun di pintu masuk perangkap naga." Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, sudut mulut Ye Zhangle dan 2 lainnya berkedut. Ye Zhangle bahkan berteriak tanpa sadar, "Itu keterampilan pedang peringkat surga? Junior Luo, kamu benar-benar berhasil memahaminya dalam waktu kurang dari setengah hari?" Zhang Juechen dan Wang Xi juga menatap Luo Chen dengan kaget. Tidak hanya Zhang Juechen dan 2 lainnya, bahkan mata Kaisar Batu dipenuhi dengan keterkejutan. Kaisar Batu tahu betul betapa sulitnya memahami keterampilan pedang peringkat surga yang ditinggalkan Luo Jingcheng dalam perangkap naga. Bahkan untuk para jenius seperti Luo Jingcheng dan Luo Lingyun, mereka membutuhkan lebih dari 1 hari untuk memahami keterampilan pedang pada fragmen. Dan sekarang, Luo Chen benar-benar berhasil memahami keterampilan pedang pada fragmen dalam waktu kurang dari setengah hari. Kultivasi 1 klik super system. Bab 331. Judul, kecelakaan terjadi berulang kali, Kaisar Batu didesak. Luo Chen menggaruk kepalanya karena malu ketika dia melihat semua orang menatapnya. Dia tersenyum canggung. Beruntung, aku bisa memahami keterampilan pedang ini dengan sangat cepat karena keberuntungan. Apa yang dikatakan Luo Chen memang benar. Dilihat dari cahaya keemasan yang dia lihat di jurang dalam perangkap naga, jika dia tidak menggunakan kesempatan terakhir untuk memahami Dao, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memahami keterampilan pedang kelas surgawi tingkat rendah ini. Ye Zhangle, dan Kaisar Batu membuka mulut mereka ketika mereka mendengar kata-kata Luo Chen. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Dalam pandangan mereka, Luo Chen bukanlah seseorang yang bisa melakukan ini hanya dengan mengandalkan keberuntungan. Jika dia tidak memiliki bakat yang cukup, tidak peduli seberapa baik keberuntungannya, tidak mungkin baginya untuk mencapai level Luo Chen. Apa yang aneh? Kaisar Batu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, di kedalaman perangkap naga, masih ada pecahan dari tablet batu Martial King. Itu ditinggalkan oleh Kaisar Formasi Zhou, yang sedikit terkenal di benua itu. Itu fragmen tablet batu berisi semua pengetahuan hidup Kaisar Formasi Zhou. Kamu dapat mencobanya. Kaisar Batu memandang Luo Chen dan 3 lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Omong-omong, tablet batu itu ditemukan olehku. Aku awalnya berencana untuk berdiri di tanah kuno ini, tetapi itu merusak pemandangan. Itulah mengapa aku menempatkannya di kedalaman perangkap naga." Ye Zhangle dan 2 lainnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka memandang Luo Chen dan Kaisar Batu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kaisar Batu adalah orang yang berkarakter hebat. Bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang begitu aneh tentang Ye Zhangle dan 2 lainnya? Segera, dia bertanya dengan ragu, "Mungkinkah kamu sudah pergi ke tempat di mana monumen batu Martial King yang rusak berada?" Zhang Juechen menghela nafas pelan dan menatap Kaisar Batu. Dia berkata tanpa daya, "Senior Kaisar Batu, kamu mungkin tidak tahu ini,
Tetapi Junior Luo telah memahami formasi cahaya mendalam Zhou yang ditinggalkan Kaisar formasi Zhou di monumen Martial King yang rusak. Berbicara tentang ini, Zhang Juechen merasa sangat tidak enak di hatinya. Dia, Zhang Juechen, bisa dianggap sebagai bakat menentang surga. Dia dilahirkan dengan tulang pedang dan dibawa oleh Kaisar Pedang Surgawi sebagai muridnya. Pada usia 10 tahun, dia sudah memahami bentuk dasar niat pedang, dan pada usia 13 tahun, dia telah memadatkan niat pedangnya sendiri. Sekarang, dia telah mencapai tahap awal kultivasi niat pedang dan berada di atas rekan-rekannya. Namun, dibandingkan dengan seorang jenius yang mengerikan seperti Luo Chen, dia tampak seperti orang biasa-biasa saja yang tidak tahu apa-apa. Di usia yang begitu muda, kekuatan Luo Chen setara dengan mereka, dan bahkan melampaui mereka. Mengesampingkan fakta bahwa pencapaiannya dalam jalan pil mengejutkan, bahkan para jenius dari institusi pil dikalahkan oleh Luo Chen dalam teknik pemurnian pil. Awalnya, dia berpikir bahwa Luo Chen hanyalah seorang jenius yang luar biasa dalam jalan pil dan jalan bela diri. Meskipun dia sedikit mengerikan, itu tidak bisa diterima. Bagaimanapun, Kaisar Dan Wu, yang terkenal di benua itu 1000 tahun yang lalu, dan Ratu Phoenix, yang telah mendominasi dunia 300 tahun yang lalu, keduanya memiliki kultivasi yang sama. Seorang ahli tak tertandingi yang telah mencapai puncak bersama. Bahkan jika Luo Chen telah mengolah 2 dao pada saat yang sama, dia masih dapat menerima kenyataan bahwa dia telah mencapai tingkat Ratu Phoenix dan Kaisar Dan Wu. Namun, dalam perangkap naga, Luo Chen sebenarnya telah menunjukkan talenta jalan formasi yang patut ditiru. Bahkan seorang master formasi seperti Kaisar formasi Zhao Wu sangat memuji bakat jalan formasi Luo Chen. Ketika Kaisar Batu mendengar kata-kata Zhang Juechen, dia tertegun sejenak dan keterkejutan di matanya ketika dia melihat Luo Chen menjadi lebih kuat. Sepertinya kamu lebih luar biasa dari yang aku bayangkan. Kaisar Batu mengangguk pada Luo Chen dan berkata sambil tersenyum. Tapi itu benar, jika keturunan Brother Jin Cheng dan Brother Ling Yun biasa-biasa saja, maka itu tidak benar. Namun, anak keluarga Luo, aku harus mengingatkan kamu bahwa kamu tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Bakat luar biasa, jadi kamu harus fokus pada jalan bela diri. Adapun formation Tao, setelah kamu melangkah ke Martial King atau bahkan Martial King Stage, kamu akan memiliki cukup waktu untuk mempelajarinya. Kultivasi 1 klik super system. Bab 332. Judul, 3 praktisi pada saat yang sama bersiap untuk pergi. Terima kasih atas saranmu, Senior Kaisar Batu. Luo Chen mengangguk pada Kaisar Batu dan berkata dengan serius. Meskipun dia memiliki sistem, dia tidak perlu khawatir tentang konsekuensi dari 2 atau bahkan 3 dao pada saat yang bersamaan. Pengingat Kaisar Batu adalah demi seorang senior. Luo Chen bukan orang yang hebat. Dia berbicara tentang langit dan bumi, dan bahkan tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Ketika Ye Zhangle dan yang lainnya mendengar kata-kata Luo Chen, ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Jika Luo Chen benar-benar bisa fokus pada kultivasi dan jalan bela diri, dia tidak akan memilih untuk masuk ke Pil Institution. Selanjutnya, Luo Chen juga menunjukkan bakat luar biasa dalam jalan formasi. Menurut pemahaman mereka tentang Luo Chen, mereka takut dia tidak mau menyerah pada jalan formasi. Dengan kata lain, kemungkinan besar Luo Chen akan memilih untuk mengolah 3 dao sekaligus. Kaisar Batu secara alami memperhatikan ekspresi aneh di wajah Ye Zhangle dan yang lainnya. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada masalah dengan apa yang aku katakan? Dia mulai curiga bahwa dia telah tinggal di Dream Ancient Land untuk waktu yang lama dan agak tidak berhubungan dengan dunia luar. Di zamannya, ada banyak jenius yang berani mengolah 2 dao sekaligus, tetapi satu-satunya yang berhasil adalah Kaisar Dan Wu. Bahkan Kaisar Dan Wu mampu mengolah 2 sekaligus karena ia dilahirkan dengan tubuh roh obat segudang dan memiliki ketertarikan dengan semua jenis tanaman obat. Selain itu, dia bisa langsung menyerap esensi kehidupan dari ramuan obat untuk meningkatkan kekuatannya. Ini juga alasan mengapa dia bisa mengolah 2 sekaligus dan mencapai puncak bersama. Mungkinkah banyak jenius yang telah berkultivasi 2 sekaligus di dunia luar telah muncul dalam 1000 tahun terakhir dan telah mencapai hasil yang luar biasa? Senior Kaisar Batu secara alami benar. Wangxi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, saat ini, ada sangat sedikit jenius yang telah mengolah 2 dao pada saat yang sama di dunia luar. Selain beberapa jenius yang tidak mau menyerah dan ingin mencoba, sangat sedikit orang yang mau berkultivasi 2 dao sekaligus.
Lalu, bagaimana ekspresimu? Kaisar Batu memandang Wangxi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior Kaisar Batu, kamu mungkin tidak tahu, kata Ye Zhangle sambil tersenyum pahit. Terlepas dari bakat seni bela diri yang luar biasa, jenius Jalan Pil Junior Luo juga sangat luar biasa. Teknik pemurnian Pil Junior Luo bahkan lebih tinggi daripada beberapa alkemis jenius. Kaisar Batu tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Zhangle? Dia segera menatap Luo Chen dan berkata dengan kaget, "Anak keluarga Luo, kamu menggunakan jalan pil bersama dengan jalan bela diri?" Luo Chen mengangguk. Hal ini bukan rahasia untuk memulai. Para petinggi Floating Cloud Empire mungkin sudah mengetahui tentang latar belakangnya. Menambahkan fakta bahwa Kaisar Batu berada di kedalaman tanah kuno mimpi, hampir tidak ada hubungan antara dia dan dunia luar. Dalam keadaan seperti itu, Luo Chen secara alami tidak akan menyembunyikan apapun. Melihat Luo Chen mengakuinya, Kaisar Batu hanya bisa terdiam beberapa saat. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan suara yang dalam, "Anak keluarga Luo, sepertinya kamu berencana untuk menggunakan jalan bela diri, jalan formasi, dan jalan pil bersama-sama?" Karena Luo Chen telah memutuskan untuk mengolah Luo Chen dan jalan bela diri bersama-sama dengan karakternya, sekarang setelah dia menemukan jalan pilnya yang luar biasa, dia pasti tidak akan menyia-nyiakan bakat jalan formasi yang luar biasa ini dengan sia-sia. Dengan kata lain, kemungkinan besar Luo Chen akan mengolah 3 dari mereka pada saat yang sama. Dia ingin menghentikan Luo Chen, tetapi ketika dia memikirkan kekuatan yang ditunjukkan Luo Chen, Kaisar Batu menelan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Saat mengolah jalan pil, kekuatan Luo Chen tidak turun, dan dia bahkan lebih kuat dari rekan-rekannya. Dalam keadaan seperti ini, sepertinya dia tidak perlu menghentikan Luo Chen berkultivasi 2 atau 3 dao pada saat yang bersamaan. Melihat Kaisar Batu tidak mengatakan apa-apa, Luo Chen tersenyum dan berkata dengan suara rendah, "Senior Kaisar Batu, aku telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke Dream Ancient Land ini. Aku ingin menyusahkan Senior Kaisar Batu untuk mengirim aku keluar dari tanah kuno." Kultivasi 1 klik super system. Bab 333. Judul, dia meninggalkan tanah kuno dan bersiap untuk mengundi lotre. Mendengar kata-kata Luo Chen, Wangxi, Ye Zhangle, dan Zhang Juechen saling berpandangan. Apakah Junior Luo tidak berencana untuk terus menjelajah? Wangxi memandang Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam, "Selain perangkap naga, ada harta lain di tanah kuno mimpi. Mungkin ada beberapa harta lainnya." "Tidak." Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, "Keterampilan pedang peringkat 1 surga dan 1 formasi kelas surga. Cukup bagiku untuk mencernanya untuk jangka waktu tertentu." "Baiklah, Luo Junior, kamu dapat kembali ke istana terlebih dahulu." Wangxi mengambil token dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Luo Chen. Dia berkata dengan wajah serius, "Ambil token ini dan pergi ke perut gunung tempat kita berasal. Para tetua yang bertugas menjaga tempat ini akan membuka formasi teleportasi untukmu." Luo Chen mengambil token itu dan mengangguk pada Wang Xi. Setelah itu, dia menatap Kaisar Batu dan berkata dengan hormat, "Senior Kaisar Batu, tolong kirim aku pergi. Aku punya permintaan lain." "Baiklah." Kaisar Batu mengangkat tangan kanannya. Sebuah pintu ilusi muncul di telapak tangannya. Dia tersenyum pada Luo Chen dan berkata, "Kamu akan dapat meninggalkan Dream Ancient Land setelah melewati pintu ini. Junior berharap Senior Kaisar Batu dapat menjaga ketiga temanku setelah aku pergi." Luo Chen menunjuk Wangxi dan 2 lainnya dan tersenyum pada Kaisar Batu. "Ini sederhana." Kaisar Batu mengangguk dan berjongkok, meletakkan tangan kanannya di depan Luo Chen. Luo Chen melompat ke pintu tanpa ragu-ragu. Pintu ilusi menghilang. Kaisar Batu menarik tangan kanannya dan menatap Zhang Juechen dan 2 lainnya. Dia berkata dengan jelas, "Jika kamu menemukan sesuatu yang tidak dapat kamu selesaikan, kamu dapat kembali ke tanah terpencil ini. Aku akan membantu kamu menyelesaikannya. Namun, jangan ganggu kaisar ini di lain waktu." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Zhang Juechen dan 2 lainnya berbicara, Kaisar Batu hancur menjadi tumpukan batu yang hancur dan berserakan di gurun ini. Ye Zhangle dan 2 lainnya terdiam ketika mereka melihat pemandangan ini. Pada akhirnya, Wangxi yang merenung sejenak dan berkata kepada Ye Zhangle dan Zhang Juechen, "Kita bertiga sebaiknya pergi ke lembah pemakaman dewa dan melihatnya." Ye Zhangle dan Zhang Juechen tercengang sesaat ketika mereka mendengar ini, lalu mereka sedikit mengangguk. Lembah pemakaman dewa juga merupakan tempat berbahaya yang terkenal di tanah kuno mimpi. Itu bahkan lebih berbahaya daripada perangkap naga.
Jika tidak, dia tidak akan memberikan nama yang mendominasi. Namun, keberuntungan datang dari bahaya. Mereka telah diprovokasi oleh Luo Chen sampai menjadi gila. Tentu saja, mereka tidak mau melepaskan kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Selain itu, Kaisar Batu telah berjanji kepada mereka bahwa jika mereka menemukan sesuatu yang tidak dapat mereka tangani, Kaisar Batu akan membantu mereka. Paling-paling ketika mereka benar-benar tidak dapat mengalahkan mereka, mereka akan membawa masalah kepada mereka dan membiarkan orang-orang itu bertarung dengan Kaisar Batu dan praktisi lain dari Tanah Kuno Mimpi. Setelah mengatakan itu, Wang Xi dan dua pria lainnya meluncurkan teknik gerakan mereka dan mengejar mereka dari jauh. Pada saat yang sama, sosok Luo Chen sudah muncul di luar Tanah Kuno Mimpi. Ada beberapa praktisi yang tersebar di sekitar. Tidak diketahui apakah mereka tidak bisa memasuki Dream Mansion Land atau karena alasan lain. Ayo cari tempat yang tenang untuk menampilkan lotere. Lagi pula, Istana Raja Laut Utara tidak cukup tersembunyi. Luo Chen berpikir sejenak, lalu dengan cepat terbang. Dia tidak pernah berpikir untuk menampilkan lotere di Istana Raja Laut Utara. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di Istana Raja Laut Utara, dan ada juga seseorang seperti Raja Laut Utara, Wang Wuxin, yang menjaga tempat itu. Luo Chen tidak yakin apakah dia akan ditemukan selama undian. Agar aman, dia harus menemukan tempat tanpa ada orang di sekitarnya. Tidak akan terlambat untuk pergi ke Istana Raja Laut Utara setelah menampilkan lotere. Kultivasi satu klik super system. Bab 334. Judul, dia menarik lotre lagi itu jubah pertempuran kura-kura hitam. Kecepatan Luo Chen tidak lambat. Segera, dia menemukan tempat yang tenang. Itu adalah gua yang ditinggalkan. Di pintu masuk gua, ada sebuah batu besar, yang secara kebetulan meninggalkan lorong untuk dilewati satu orang. Ketika Luo Chen mengetahui bahwa tidak ada orang lain di sekitar gua, dia cukup senang tentang itu. Setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun di dalam gua, Luo Chen memasuki gua dan menemukan beberapa batu kecil untuk menghalangi pintu masuk. Luo Chen bersandar di dinding batu dan menginstruksikan sistem di dalam hatinya. Sistem, muncullah. Sebelum Luo Chen menyelesaikan kata-katanya, pemandangan di depannya tiba-tiba hancur. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia berada di bawah langit berbintang yang redup. Di bawah kakinya ada bintang yang patah. Tidak jauh dari Luo Chen, 4 star rolet besar terbentang di langit dan bumi. Ada semua jenis barang yang terdaftar di sana, dan Luo Chen tidak bisa tidak menginginkannya. Namun, ini bukan pertama kalinya Luo Chen menampilkan lotere. Meskipun Luo Chen iri dengan barang-barang di Luo Chen, dia hanya memberi mereka pandangan kasar sebelum diam-diam menginstruksikan dalam hatinya, mulai lotere. Begitu Luo Chen selesai berbicara, 4 star rolet mulai berputar dengan cepat, berubah menjadi 4 roda cahaya yang menyilaukan. Item pada mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Setelah diam-diam melantunkan 10 kali di dalam hatinya, Luo Chen melihat ke 4 star rolet dan berkata dengan suara rendah, berhenti. Star rolet berhenti pada suara itu, mengungkapkan pemandangan pada mereka. Segera setelah itu, suara prompt sistem terdengar di benak Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan versi percobaan yang tidak lengkap. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan cairan peningkatan konstitusi khusus. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan peta harta karun. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan Xuanwu Battle Robe. Saat suara prompt sistem terdengar, pemandangan di depan mata Luo Chen langsung hancur. Pada saat Luo Chen pulih dari keterkejutannya, dia sudah berada di gua dari sebelumnya. Di depan Luo Chen, 4 bola cahaya melayang ke atas dan ke bawah, melepaskan cahaya redup yang menerangi gua. Luo Chen memandangi 4 bola cahaya yang melayang di depannya dan merenung sejenak. Dia mengangkat tangannya dan meraih bola cahaya di sebelah kanan. Pah! Bola cahaya pecah dengan suara. Kemudian, kain tenun sutra es muncul di tangan Luo Chen. Itu adalah jubah perang putih perak yang memancarkan hawa dingin. Ini adalah jubah perang kura-kura hitam. Luo Chen dengan penasaran mengukur jubah pertempuran kura-kura hitam di tangannya, dan mau tidak mau bertanya. Jubah pertempuran kura-kura hitam ini tampaknya bukan sesuatu yang istimewa, tetapi Luo Chen percaya bahwa produk sistem pasti berkualitas tinggi. Sistem mungkin tidak akan dengan santai menggunakan baju besi biasa untuk menipunya. Jubah pertempuran kura-kura hitam itu dapat bertahan dengan sempurna terhadap serangan apapun di bawah level martial spirit, melemahkan serangan di atas level martial spirit sebesar 30%. Luo Chen menatap jubah pertempuran kura-kura hitam di tangannya.
Sebaris kata-kata bersinar kecil muncul di garis pandang Luo Chen, menyebabkan Luo Chen tanpa sadar melebarkan matanya. Barang bagus. Luo Chen melihat informasi di jubah pertempuran kura-kura hitam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Dia telah berhubungan dengan kultivasi untuk jangka waktu tertentu, jadi dia secara alami tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Jubah pertempuran kura-kura hitam ini bisa bertahan dengan sempurna melawan serangan di bawah martial spirit, jadi itu bukan masalah besar. Yang benar-benar dipedulikan Luo Chen adalah kemampuan untuk melemahkan serangan di atas martial spirit sebesar 30%. Dari informasi yang diberikan oleh sistem, pelemahan ini tidak membedakan antar level. Dengan kata lain, bahkan jika ahli martial king menyerangnya, jubah pertempuran kura-kura hitam masih bisa melemahkan 30% dari serangannya. Dilihat dari atribut ini, jubah pertempuran kura-kura hitam bisa dikatakan sebagai senjata suci yang layak. Kultivasi satu klik super system. Bab 335. Judul, Peta Harta Karun Misterius, Jurang Surga yang Terkubur. Setelah mengenakan jubah tempur kura-kura hitam, Luo Chen merasa segar dan santai. Jubah pertempuran kura-kura hitam juga memiliki efek menenangkan pikiran seseorang. Luo Chen menyentuh jubah pertempuran kura-kura hitam di tubuhnya dan tidak bisa tidak terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa atribut jubah pertempuran kura-kura hitam sudah cukup berlebihan, tetapi dia tidak menyangka bahwa jubah pertempuran kura-kura hitam sebenarnya memiliki atribut tersembunyi yang tidak muncul. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, tatapan Luo Chen mendarat di 3 bola cahaya lainnya. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen mengangkat tangannya dan meraih bola cahaya di sebelah kiri. Bola cahaya pecah dan botol porselen halus muncul di tangan Luo Chen. Bahkan melalui gabus, Luo Chen bisa mencium aroma samar yang berasal dari botol. Cairan peningkatan konstitusi khusus. Setelah mengkonsumsinya, konstitusi khusus akan sangat ditingkatkan. Untuk beberapa konstitusi khusus tingkat rendah, itu akan memungkinkan mereka untuk dilahirkan kembali. Melihat cairan peningkatan konstitusi khusus di tangannya, Luo Chen merenung sejenak dan senyum muncul di wajahnya. Dia tidak memiliki konstitusi khusus, jadi cairan konstitusi khusus tidak berpengaruh padanya. Tapi selain dia, Luo Qingsui memiliki tubuh kepingan salju, hati pedang cemerlang wangsi, dan tulang pedang bawaan Zhang Juechen. Mereka semua menggunakan cairan peningkatan fisik khusus ini. Terlepas dari apakah itu memberikan cairan peningkatan fisik khusus ini kepada Luo Qingsui atau memberikannya kepada Wang Xi dan Zhang Juechen sebagai bantuan, itu adalah pilihan yang bagus. Dengan hati-hati memasukkan cairan kemajuan fisik khusus ke dalam cincin semesta, tatapan Luo Chen mendarat di 2 bola cahaya yang tersisa. Aku ingin tahu apa yang disebut versi percobaan yang tidak lengkap ini. Luo Chen melihat 2 bola cahaya yang tersisa dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Adapun peta harta karun, Luo Chen tidak terlalu peduli tentang itu. Setelah semua, bahkan jika peta harta karun mencatat harta yang tiada taranya, selama seseorang tidak mendapatkannya, itu bukan milik Luo Chen. Sebagai perbandingan, Luo Chen secara alami lebih menantikan gulungan sisa persidangan. Mengambil napas dalam-dalam, telapak tangan Luo Chen mendarat di bola cahaya di sebelah kanan dan meremas keras. Dengan suara pah, bola cahaya pecah, dan kulit binatang buas kuno tiba-tiba muncul di tangan Luo Chen. Bahkan dengan tangan Luo Chen penglihatannya, dia tidak bisa mengenali asal kulitnya. Namun, dari kulit binatang buas di tangannya, dia bisa dengan jelas merasakan aura kuno dan tak terbatas. Dia dengan santai membuka kulit di tangannya dan melihat ada sejumlah besar informasi yang tercatat di kulit. Di sisi kiri kulit, adalah beberapa anak merah darah, Abyss of Buried Heavens. Jurang surga yang terkubur. Luo Chen menahan napas dan hampir membuang kulit binatang buas di tangannya. Tidak seorang pun di benua semesta akan menemukan nama Abyss of Buried Heavens asing. Ini karena Abyss of Buried Heavens adalah salah satu dari 10 domain besar di benua itu, dan itu adalah area terlarang ketiga yang paling menakutkan. Abyss of Buried Heavens dikenal sebagai tempat di mana semua dewa dikuburkan, dan tidak ada yang bisa keluar darinya. Bahkan praktisi martial king stage tidak akan pernah bisa kembali dari God Burial Abyss. Orang harus tahu bahwa laut penyesatan di mana Ratu Phoenix Huang Mengxuan dan leluhur keluarga Luo dan Luo Jingcheng hilang hanya berada di peringkat kelima di antara 10 domain besar. Dibandingkan dengan Abyss of Buried Heavens, itu jauh lebih buruk. Bahkan lautan penyesatan mampu menjebak seorang jenius seperti Ratu Phoenix dan Luo Jingcheng, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Abyss of Buried Heavens berperingkat lebih tinggi dari Sea of Misdirection,
jadi tidak perlu dikatakan betapa berbahayanya itu. Sejak zaman kuno, seolah-olah tidak ada Martial King yang tidak percaya pada kejahatan dan mencoba masuk ke Abyss of Buried Heavens. Namun, hasil akhirnya sangat jelas. Martial King dan para ahli di atas yang masuk ke Abyss of Buried Heavens akhirnya ditemukan oleh seseorang di luar Abyss of Buried Heavens. Kultivasi satu klik super system. Bab 336. Judul, Gulir Sisa Percobaan Altar Berwarna Darah. Bahkan dengan kelangkaan Abyss of Buried Heavens, itu hanya bisa menempati peringkat ketiga di antara 10 domain besar di benua itu. Namun, hanya sedikit orang yang tahu tentang dua area terlarang yang berada di peringkat 2 teratas. Namun, Luo Chen tahu betul bahwa domain paling kuat kedua di benua itu adalah 6 jalan reinkarnasi yang legendaris. Dikatakan bahwa 6 jalan reinkarnasi mengubur keberadaan tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya di atas Martial King. Bahkan ada desas-desus bahwa 10.000 tahun yang lalu, ada seorang jenius tak tertandingi dari ras iblis yang menjadi Martial King pada usia 27, kemudian melangkah ke alam Martial King pada usia 33, dan menjadi seorang eksistensi tertinggi pada usia 50. Bahkan Martial King tidak dapat menahan tekanannya untuk sesaat. Namun, jenius tak tertandingi dari ras iblis itu telah jatuh ke dalam reinkarnasi 6 jalan karena sebuah kecelakaan. Sinar kehidupan yang tersisa di ras iblis telah hancur, dan hasilnya jelas. Adapun mengapa Luo Chen tahu tentang domain ini, itu karena Kaisar Danwu, yang terkenal di benua itu 1000 tahun yang lalu, telah pergi jauh ke dalam reinkarnasi 6 jalan, menyebabkan keberadaannya tidak diketahui. Sepotong berita ini diperoleh setelah Luo Chen menyatu dengan fragmen ketiga pedang giok Kaisar Danwu di tanah kuno mimpi. Ketika Luo Chen mendengar berita ini, dia terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Danwu telah melangkah ke dunia yang tak akan pernah bisa dijangkau oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya seumur hidup mereka. Namun, bahkan seorang jenius seperti Kaisar Danwu tidak memiliki kabar tentang dia setelah memasuki reinkarnasi 6 jalan, hanya pedang patah yang tertinggal. Tidak ada seorang pun di domain sebelum reinkarnasi 6 jalan yang mengetahuinya. Mungkin monster tua di 100 ras tahu tentang keberadaan domain, tetapi tidak ada yang mau menyebutkannya. Peringkat kedua dari reinkarnasi 6 jalan sudah cukup menakutkan. Bahkan nama peringkat pertama itu tabu. Luo Chen hanya samar-samar tahu dari beberapa informasi yang tersisa di fragmen bahwa domain pertama disebut kekacauan. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam dan di mana zona bahaya berada. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen menenangkan kegembiraannya. Melihat kulit binatang buas di tangannya, dia bergumam, peta harta karun Abyss of Buried Heavens benar-benar memberi aku masalah yang sulit. Bahkan keberadaan di atas Martial King tidak bisa lepas dari memasuki Abyss of Buried Heavens. Dia, Luo Chen, hanyalah Grandmaster bawaan kelas 7. Dia bahkan bukan Martial Spirit. Jika dia memasuki domain, dia takut dia akan dihancurkan oleh kekuatan domain saat dia melangkah ke dalamnya. Dia dengan hati-hati memasukkan peta harta karun ke dalam cincin semesta. Mata Luo Chen jatuh pada bola cahaya terakhir. Bah! Luo Chen menghancurkan bola cahaya, dan tiket besi yang tidak lengkap muncul di tangannya. Itu hangat di tangannya, dan jelas itu bukan barang biasa. Di tiket logam, ada banyak kata-kata kecil tertulis di atasnya. Luo Chen dengan hati-hati memeriksanya dan menemukan bahwa dia tidak mengenali simbol-simbol ini sama sekali. Di bagian belakang tiket besi, ada altar darah yang digambar. Untuk beberapa alasan, Luo Chen melihat altar darah di tiket besi dan merasakan keakraban. Itu benar, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Luo Chen. Dia mengeluarkan peta harta karun yang terbuat dari kulit binatang buas dari cincin semesta interspatialnya dan dengan hati-hati membukanya. Di sudut kiri bawah peta harta karun, ada altar darah yang persis seperti yang ada di token besi. Itu tergeletak dengan tenang di peta harta karun, memancarkan cahaya merah iblis. Benda ini juga terkait dengan Abyss of Buried Heavens. Jantung Luo Chen berdetak kencang. Dia menatap token logam di tangannya. Sebaris kata-kata bercahaya kecil muncul di mata Luo Chen. Gulungan percobaan yang tidak lengkap, sertifikat masuk ke Abyss of Buried Heavens. Karena tidak lengkap, hanya satu orang yang bisa masuk dan keluar dari Abyss of Buried Heavens. Setelah memasuki Abyss of Buried Heavens selama 7 hari, itu akan secara otomatis kehilangan efeknya. Kultivasi satu klik super system. Bab 337. Judul, Gulir Teleportasi Barang Spesial. Luo Chen melihat informasi pada gulungan yang tidak lengkap dan sudut mulutnya berkedut. Itu adalah peta harta karun dan kartu pas.
Bukankah ini jelas memintanya untuk memasuki Abyss of Buried Heavens? Namun, untuk beberapa alasan, Luo Chen memiliki beberapa pemikiran lagi di benaknya yang ingin dia coba. Jika aku benar-benar bisa keluar dari Abyss of Buried Heavens. Luo Chen menelan ludahnya dan bergumam, aku khawatir kita akan mendapatkan banyak harta. Harta yang terkubur di domain kuno ketiga setidaknya pasti ditinggalkan oleh ahli Martial King. Selain harta yang tercatat di peta harta karun, Luo Chen memiliki pemikiran lain di benaknya. Bayangkan saja, seorang praktisi Grandmaster bawaan benar-benar berjalan keluar dari Abyss of Buried Heavens dengan selamat. Tidak ada yang bisa membayangkan seberapa besar keributan yang akan dia timbulkan. Mungkin, semua ahli di benua semesta akan terkejut dan menjadi gila karenanya. Namun, Luo Chen dengan cepat menekan dorongan di dalam hatinya. Ini terlalu mencolok. Jika dia benar-benar keluar dari Abyss of Buried Heavens, dia takut dia akan dicegat oleh banyak ahli dari berbagai ras sebelum dia bisa kembali ke Floating Cloud Empire atau bahkan klan manusia. Jika aku bisa masuk dan keluar dari Abyss of Buried Heavens dengan tenang, aku tidak perlu terlalu khawatir. Luo Chen bergumam pelan. Kemudian, dia meletakkan gulungan sisa percobaan dan peta harta karun ke dalam cincin semestanya. Bahkan jika dia benar-benar memiliki cara untuk masuk dan keluar dari tanah kuno dengan tenang, kekuatannya saat ini masih terlalu lemah. Bahkan jika dia memiliki gulungan sisa, dia mungkin tidak dapat mencapai bagian luar tanah kuno dengan aman. Untuk saat ini, dia hanya bisa mengesampingkan dua hal ini dan menunggu kekuatannya menjadi sedikit lebih kuat sebelum membuat rencana lebih lanjut. Aku benar-benar ingin tahu apa harta itu, Luo Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menginstruksikan sistem di dalam hatinya, sistem, munculkan item khusus. Ketika dia pertama kali memasuki Dream Ancient Land, dia telah menyelesaikan tugas khusus untuk memperbaiki Dream Ancient Land. Terlepas dari hadiah energi spiritual dan naik level, tugas itu juga memberinya kesempatan untuk menampilkan item khusus. Namun, ketika dia berada di Dream Ancient Land, Luo Chen tidak dapat menampilkan item khusus, jadi dia hanya bisa meninggalkan kesempatan untuk menampilkan item khusus untuk dirinya sendiri tanpa menggunakannya. Sekarang dia punya waktu luang, dia secara alami tidak akan menyimpan kesempatan untuk menampilkan item khusus. Begitu Luo Chen selesai berbicara, bola cahaya tiba-tiba muncul di depannya, dan dia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk meraih bola cahaya. Pada saat berikutnya, bola cahaya pecah, dan gulungan kuno muncul di tangan Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan gulir teleportasi poin. Gulir teleportasi poin, Luo Chen tertegun sejenak, dan tatapannya jatuh pada gulungan di tangannya. Gulungan teleportasi Dingdian, teteskan darah untuk mengenali pemiliknya. Ketika pemilik menghadapi serangan fatal, pemilik akan diangkut ke tempat yang telah ditentukan pemiliknya. Itu hanya bisa digunakan sekali. Sedikit kejutan melintas di mata Luo Chen. Kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah boneka kayu yang tampak aneh muncul di tangan Luo Chen. Setetes darah terlihat di antara alis boneka kayu itu. Boneka pengganti, teteskan esensi darah ke boneka. Boneka pengganti akan membantu pemilik esensi darah memblokir serangan fatal. Ini adalah sesuatu yang diperoleh Luo Chen selama lotere. Dia telah menyimpannya di cincin semesta untuk mencegah kecelakaan terjadi. Sekarang dia telah mendapatkan gulungan teleportasi di atas, Luo Chen punya ide yang berani. Kultivasi satu klik super system. Bab 338. Judul, dia memasuki alam raksasa laut awan kehancuran tanpa batas Leviden. Jika kita bisa memasuki Abyss of Buried Heavens, tidak akan sulit bagi kita untuk melarikan diri dengan aman dengan boneka pengganti dan gulungan teleportasi. Luo Chen masing-masing memegang gulungan transmisi dan boneka pengganti dengan kedua tangan sambil berpikir untuk dirinya sendiri. Tidak peduli betapa anehnya Abyss of Buried Heavens, dengan dua item ini di tangannya, dia bisa berteleportasi kembali ke tempat yang aman ketika dia dalam bahaya. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara masuk ke Abyss of Buried Heavens. Ekspresi Luo Chen tiba-tiba menjadi suram. Jurang surga terkubur terletak di perbatasan antara klan tulang dan klan barbar. Apakah itu klan tulang atau klan barbar? Keduanya adalah musuh bebuyutan klan manusia. Jika basis kultivasi Luo Chen cukup tinggi, tidak akan sulit baginya untuk masuk ke Abyss of Buried Heavens dengan paksa. Namun, dia hanya Grandmaster bawaan kelas 7 sekarang. Dia ingin menerobos blokade klan tulang dan klan barbar dan memasuki Abyss of Buried Heavens. Itu hanya mimpi pipa. Setelah merenung sejenak,
Luo Chen meletakkan gulungan teleportasi dan boneka pengganti ke samping dan mengeluarkan sertifikat percobaan dari cincin semestanya. Karena sertifikat besi itu dapat memungkinkan seseorang untuk tinggal di Abyss of Buried Heavens selama 7 hari, pasti ada metode lain untuk memasuki Abyss of Buried Heavens yang tercatat di dalamnya. Setelah berulang kali melihat tiket besi di tangannya, Luo Chen memikirkan sesuatu dan mencoba memasukkan jejak esensi pedang ke dalamnya. Catatan logam itu tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba, cahaya cemerlang meletus. Kemudian, sebuah pintu hitam pekat muncul di tiket logam. Itu seperti mulut raksasa dari binatang buas kuno, menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Ketika Luo Chen melihat ini, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melemparkan boneka itu ke cincin semesta. Pada saat yang sama, dia membuka gulungan teleportasi dan menggigit jarinya, menyebabkan setetes darah menetes ke atasnya. Gulungan teleportasi memancarkan cahaya redup, lalu berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki pikiran Luo Chen. Akhirnya, itu melayang di langit di atas laut kesadaran Luo Chen. Dengan pikiran, Luo Chen mengatur lokasi gulir teleportasi titik tetap ke gua ini. Setelah itu, Luo Chen mengambil sertifikat percobaan dan melangkah ke pintu gelap di depannya. Abyss of Buried Heavens berada di peringkat ketiga di antara 10 domain besar benua semesta. Tidak diketahui berapa banyak benua semesta yang luar biasa yang telah terkubur sejak zaman kuno. Namun, hari ini, sebuah pintu gelap tiba-tiba muncul di kedalaman Abyss of Buried Heavens. Setelah itu, klan manusia Grandmaster bawaan kelas 7 yang lemah berjalan keluar dari pintu. Pria ini tidak diragukan lagi adalah Luo Chen. Jika para ahli di dunia luar itu tahu bahwa Luo Chen telah memasuki kedalaman Abyss of Buried Heavens hanya dengan basis kultivasi Grandmaster bawaan kelas 7, rahang mereka mungkin akan jatuh ke tanah. Luo Chen mendarat di tanah. Matanya menyapu sekeliling, dan ekspresi terkejut berangsur-angsur muncul di wajahnya. Itu berbeda dari tanah absolut benua yang dia bayangkan. Abyss of Buried Heavens tampak seperti surga di bumi. Melihat sekeliling, lingkungan dipenuhi dengan pegunungan hijau dan air hijau, dan udara dipenuhi dengan energi spiritual surga dan bumi yang padat. Dari waktu ke waktu, aura yang memancarkan binatang buas yang mengejutkan akan lewat. Mungkin karena sertifikat yang ada di tubuh Luo Chen, tapi para binatang buas itu hanya melirik Luo Chen sebelum pergi. Mari kita lihat di mana ini pertama. Luo Chen melihat ke kiri dan ke kanan. Hatinya bergerak sedikit saat dia mengeluarkan peta harta karun di cincin semesta. Sama seperti Luo Chen mengeluarkan peta harta karun, bayangan yang menutupi langit dan menutupi matahari tiba-tiba menyelimuti Luo Chen. Luo Chen tanpa sadar mendongak dan melihat makhluk besar melewati lautan awan. Tubuhnya memancarkan aura yang mengejutkan. Mata Luo Chen tajam. Samar-samar dia bisa melihat bahwa di bawah raksasa Leviden, ada banyak seniman bela diri yang terbang di udara. Hanya saja dia tidak bisa melihat penampilan mereka, dia juga tidak bisa membedakan ras mana mereka. Kultivasi 1 klik super system. Bab 339. Judul, Pria berjubah emas adalah Dewa Suci Aojian. Segera, Leviden raksasa menghilang ke lautan awan. Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan melihat peta harta karun di tangannya. Menurut situasi di sekitarku, aku seharusnya berada di Misty Field. Luo Chen melihat ke peta harta karun dan berbisik, keberuntunganku cukup bagus. Aku tidak terlalu jauh dari peta harta karun. Luo Chen khawatir gulungan sisa persidangan akan mengirimnya ke tempat yang jauh dari harta karun itu. Dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit baginya untuk mencapai tempat di mana harta itu dikubur dalam waktu 7 hari. Jika itu benar-benar terjadi, maka dia akan menyia-nyiakan gulungan sisa percobaan, boneka pengganti, dan gulungan teleportasi. Ayo gali harta karun itu dulu. Luo Chen menyimpan peta harta karun dan memiliki rencana di benaknya. Karena gulungan persidangan yang tidak lengkap, Abyss of Buried Heavens yang menakutkan di Abyss of Buried Heavens telah menutup matanya. Dia benar-benar bisa menyombongkan jalannya dan tidak terlalu khawatir. Setelah menemukan arah yang benar, Luo Chen melemparkan teknik gerakan rok surgawi dan bergegas menuju lokasi tersembunyi dari peta harta karun. Energi spiritual surga dan bumi di Abyss of Buried Heavens berlimpah. Energi spiritual surga dan bumi di sekitarnya terus mengalir ke tubuh Luo Chen. Luo Chen menggunakan kitab suci esensi pedang murni untuk memperbaiki energi dan mengisi dantian Luo Chen. Dengan bantuan energi spiritual surga dan bumi yang kaya di Abyss of Buried Heavens,
Luo Chen tidak hanya menghabiskan terlalu banyak energi pedangnya saat dia menggunakan teknik gerakan rock surgawi dengan seluruh kekuatannya, energi pedang di tangannya. Dan Tian masih di sana. Itu perlahan meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Luo Chen secara alami senang melihat ini. Dengan energi spiritual surga dan bumi yang begitu kaya, bahkan jika dia tidak mendapatkan harta itu pada akhirnya, dia mungkin masih dapat menggunakan kesempatan ini untuk langsung menerobos ke Martial Spirit dalam 7 hari di Abyss of Buried Heavens. Sangat cepat, Luo Chen telah melakukan perjalanan beberapa puluh mil, dan apa yang memasuki matanya adalah hutan lebat. Sama seperti Luo Chen akan menggunakan teknik berputar untuk melewati hutan lebat, energi spiritual surga dan bumi di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan tekanan yang menakutkan mengelilingi Luo Chen. Suara tumpul datang dari hutan lebat, dan itu membawa sedikit kejutan. Grandmaster bawaan kelas 7 yang lemah sebenarnya bisa memasuki kedalaman Abyss of Buried Heavens? Menarik. Seorang pria berjubah emas berjalan keluar dari hutan lebat dan menatap Luo Chen. Titik-titik cahaya keemasan. Luo Chen merasa tidak nyaman di bawah tatapan pria berjubah emas. Dia merasa seolah-olah dia telah dilihat oleh seseorang. Jadi begitu. Token yang tidak lengkap, pria berjubah emas melihat celah yang tergantung di pinggang Luo Chen dan bergumam dengan suara rendah. Luo Chen menatap pria berjubah emas dengan ekspresi jelek. Fakta bahwa pria berjubah emas ini telah mengekspos latar belakangnya sejak awal membuatnya merasa agak malu. Untungnya, tidak ada orang lain di sekitar. Jika tidak, Luo Chen dan pria berjubah emas akan mempertaruhkan nyawa mereka. Bagaimanapun, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya sendiri dengan boneka pergantian dan gulir transmisi. Paling-paling dia hanya akan menyia-nyiakan kesempatan bagus ini. Maaf, aku sudah terbiasa. Melihat ekspresi Luo Chen, pria berjubah emas itu sepertinya memikirkan sesuatu dan tersenyum malu. Oh benar, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Xuan Yuan Ao. Sebelum aku memasuki Abyss of Buried Heavens, semua orang di dunia luar memanggil aku Bright Sword Saint Lord. Pedang kebanggaan Saint Lord. Luo Chen tertegun sejenak ketika dia mendengar ini. Kemudian dia menatap Xuan Yuan Ao dan bertanya dengan ragu, Tuan Suci Pedang yang bangga? Apa itu? Dia belum pernah mendengar keberadaan seperti itu sebelumnya. Bagaimanapun, di Kekaisaran Awan Terapung, Martial King adalah seorang praktisi yang kuat yang dapat mengendalikan hidup dan mati banyak orang, dan di atas Martial King hanya ada dalam legenda. Oleh karena itu, Luo Chen benar-benar tidak tahu tentang asal-usul pedang bangga Saint Lord ini. Kultivasi satu klik super system. Bab 340. Judul, di atas Martial King ada 3 alam legendaris. Sudut mulut Xuan Yuan Ao berkedut saat mendengar ini. Wajahnya yang tampan terdistorsi tanpa bisa dikenali. Nak, jangan berpura-pura bodoh denganku. Xuan Yuan Ao memelototi Luo Chen dan berkata dengan gigi terkatup, kamu memiliki darah keluarga Luo. Jangan bilang kamu tidak mengenalku. Ini, Luo Chen tertegun sejenak. Dia secara alami tidak berpikir bahwa keluarga Luo yang Xuan Yuan Ao sebutkan mengacu pada keluarga Luo yang bersembunyi di kota Lingyun, atau keluarga ibu kota Luo yang ditinggalkan Luo Jingcheng. Untuk seseorang seperti Xuan Yuan Ao, keluarga Luo yang dia sebutkan hanya bisa menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di Akademi Semesta, keluarga Luo. Adapun 4 keluarga besar yang bertanggung jawab atas Akademi Semesta, selain keluarga Luo, Luo Chen tidak tahu apa 3 keluarga lainnya. Aku benar-benar tidak tahu. Luo Chen memandang Xuan Yuan Ao dan berkata tanpa daya, aku bukan dari keluarga Luo dari Akademi Bintang Kosmik. Ketika insiden di benua itu terjadi, leluhur junior ini terjebak di luar dunia dan tidak bisa kembali ke Akademi Semesta. Inilah alasan mengapa junior ini lahir. Setelah mengatakan itu, Luo Chen menghela nafas tak berdaya dan menjelaskan. Garis keturunan junior telah diturunkan selama hampir 1000 tahun. Banyak warisan aku telah hilang. Aku hanya mengetahui identitas leluhur aku dari senior lainnya. Adapun asal-usul senior ini, junior ini benar-benar tidak jelas. Jadi seperti itu, Xuan Yuan Ao menggerakkan mulutnya ketika mendengar ini. Dia memandang Luo Chen dan berkata dengan nada yang tidak menyenangkan. Sebelum ini, aku pikir itu adalah seorang pemuda sembrono dari keluarga Luo yang datang ke Abyss of Buried Heavens ini tanpa mempedulikan hidupnya sendiri, tetapi pada akhirnya, dia hanya keturunan keluarga Luo yang tersebar di dunia luar. Setelah mengatakan itu, Xuan Yuan Ao tiba-tiba menghela nafas. Dia memandang Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam, baik, kamu masih anggota keluarga Luo. 4 keluarga besar di Akademi Semesta semuanya terhubung.
Sebagai senior, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak ungkapkan apapun. Xuan Yuan'ao merenung sejenak, lalu dia mengeluarkan sebotol pil dari cincin semesta dan menyerahkannya kepada Luo Chen. Keturunan keluarga Luo, aku dapat melihat bahwa kamu tidak memiliki lingkaran awan naga 9 dari keluarga Luo. Jika kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan lingkaran 9 naga awan di masa depan, sebotol pil penstabil jiwa ini akan menjadi milikmu. Ini akan menghemat banyak usaha. Xuan Yuan'ao memandang Luo Chen. Meskipun aku tidak berpikir kamu memiliki kesempatan untuk meninggalkan Abyss of Buried Heavens, tempat ini tidak mudah untuk pergi. Jika tidak, aku tidak akan terjebak di sini selama ribuan tahun tanpa bisa melarikan diri. Mendengar kata-kata Xuan Yuan'ao, jantung Luo Chen berdetak kencang. Pria berjubah emas di depannya ini sebenarnya adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun? Senior, bolehkah aku bertanya apa ranah Saint Lord? Luo Chen menelan ludahnya, menatap Xuan Yuan'ao dan bertanya dengan suara yang dalam. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Xuan Yuan'ao memutar matanya ke arah Luo Chen dan berkata dalam suasana hati yang buruk, alam ke-10 dari jalan bela diri, dari Martial Master ke Martial King. Kamu pasti tahu itu kan? Luo Chen mengangguk. Ini adalah akal sehat. Dia secara alami tahu itu dengan sangat baik. Bagaimana setelah Martial King? Xuan Yuan'ao memandang Luo Chen. Dia berkata dengan jelas, aku khawatir kamu tidak tahu apa-apa tentang alam setelah Martial King, kan? Menurut informasi yang aku miliki, sepertinya ada alam Martial Saint di atas Martial King. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu setelahnya, jawab Luo Chen segera. Alasan mengapa dia tahu tentang keberadaan alam Martial Saint adalah karena Kaisar Danwu. Dari pecahan pedang giok Kaisar Danwu, Luo Chen tahu bahwa Kaisar Danwu telah menembus Martial Saint 50 tahun setelah ia menjadi penguasa. Ketika Kaisar Danwu memasuki 6 jalan reinkarnasi, kebanggaan surga yang tiada taranya telah maju ke Martial Saint. Adapun ranah yang tepat, Luo Chen tidak tahu. Setelah Martial Saint adalah alam Martial Saint King. Xuan Yuan'ao memandang Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam, adapun setelah alam Saint King, itu adalah alam Martial Saint Lord. Ketiga alam ini disebut 3 alam legendaris. Tentu saja, ada juga orang yang menyebut mereka alam 3 Saint. Kultivasi 1 klik super system. Bab 341. Judul, itu adalah ras misterius dengan jumlah keberuntungan yang mengejutkan. Alam 3 Saint, Luo Chen terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xuan Yuan'ao. Meskipun Xuan Yuan'ao berbicara dengan tenang, dia masih bisa merasakan kekuatan yang luar biasa menekannya, menyebabkan dia tidak bisa bernapas. Bagaimana setelah tahap 3 Saint? Setelah hening beberapa saat, Luo Chen menatap Xuan Yuan'ao dan bertanya dengan suara yang dalam. Haha, anak keluarga Luo, kamu terlalu serakah. Xuan Yuan'ao memandang Luo Chen dan tertawa liar. Alam setelah tahap 3 Saint disebut tabu. Adapun klasifikasi khusus, hanya setelah kamu menerobos ke tahap 3 Saint, kamu memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Xuan Yuan'ao berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, tetapi menerobos ke tahap 3 Saint sama sulitnya dengan naik ke surga. Sejak zaman kuno, tidak ada yang tahu berapa banyak pahlawan kebanggaan surga yang telah terperangkap. Bahkan jika mereka adalah pahlawan tiada taraf, tidak ada kekurangan dari mereka yang terjebak di tahap 3 Saint, tidak dapat maju 1 inci pun. Dengan basis kultivasi kamu saat ini, alam kultivasi itu bukanlah sesuatu yang harus kamu pikirkan. Kamu hanya harus dengan patuh melangkah ke dalam alam Martial King dulu. Mendengar kata-kata Xuan Yuan'ao, Luo Chen terdiam beberapa saat. Xuan Yuan'ao benar, dengan basis kultivasinya saat ini, belum lagi tahap 3 Saint, bahkan alam Martial King masih sangat jauh darinya. Daripada memikirkan hal-hal itu, dia mungkin juga berpikir tentang bagaimana melangkah ke tahap Martial Spirit terlebih dahulu. Melihat Luo Chen tidak mengatakan apa-apa, Xuan Yuan'ao mengangguk. Setelah itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia bertanya dengan ragu, aku lupa bertanya kepadamu tadi, bagaimana kamu memasuki Abyss of Buried Heavens ini? Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak dapat mengaktifkan token perjalanan yang tidak lengkap itu. Junior ini juga tidak yakin. Hati Luo Chen bergetar ketika dia mendengar ini, tetapi senyum pahit muncul di wajahnya. Dia berkata kepada Xuan Yuan'ao, junior ini secara tidak sengaja memperoleh token logam yang rusak ini. Melihat catatan di atasnya, itu terkait dengan Abyss of Buried Heavens. Karena penasaran, dia mencoba menyuntikkan seutas esensi pedang ke dalamnya, akhirnya aku tersedot ke dalam pintu yang gelap gulita.
Ketika aku kembali sadar, aku sudah berada di Abyss of Buried Heavens. Aku tidak tahu apakah keberuntungan kamu baik atau buruk. Setelah mendengarkan kata-kata Luo Chen, Xuan Yuan'ao hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan lemah, "Menurut apa yang kamu katakan, ikatan besi yang kamu peroleh seharusnya dibuat oleh keluarga itu dan diberikan kepada para praktisi martial Saint level di luar. Namun, untuk beberapa alasan, ikatan besi yang seharusnya diberikan kepada ahli bela diri menjadi tidak lengkap. Pada akhirnya, kamulah yang mendapatkannya. Jika bukan karena keberuntungan kamu yang luar biasa, kamu tidak akan menghadapi situasi seperti itu." "Sepertinya keberuntunganmu tidak buruk." Xuan Yuan'ao menatap Luo Chen dengan belas kasihan di matanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Sayang sekali bahwa dengan kekuatanmu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan jurang surga yang terkubur ini. Sepertinya keberuntungan kamu benar-benar buruk. Keberuntungan membuat orang bodoh." Xuan Yuan'ao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi, "Klan yang mana?" Luo Chen dengan cepat memperhatikan poin kunci dalam kata-kata Xuan Yuan'ao dan sedikit keraguan muncul di matanya. Xuan Yuan'ao berkata, "Sertifikat di tangannya jelas dibuat oleh semua orang dan dikirim ke dunia luar. Untuk dapat menghasilkan token yang memungkinkan orang masuk dengan aman ke Abyss of Buried Heavens, seberapa kuat keluarga yang disebutkan Xuan Yuan'ao itu? Itu bukan sesuatu yang harus kamu ketahui." Xuan Yuan'ao menggelengkan kepalanya, sepertinya merahasiakannya. Melihat ekspresi Xuan Yuan'ao, keraguan di hati Luo Chen menjadi lebih kuat. Bahkan Saint Lord seperti Xuan Yuan'ao takut akan hal seperti itu. Keberadaan menakutkan macam apa itu? Kultivasi satu klik super system. Bab 342. Judul, Dia Mengembangkan Seni Rahasia Pil Penstabil Jiwa. Xuan Yuan'ao menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ekspresi Luo Chen. Dia menghela nafas dengan emosi. "Sudah lama sekali sejak aku melihat para ahli dari dunia luar. Mereka tampaknya cukup banyak bicara. Anak keluarga Luo, lebih baik kamu berdoa untuk keberuntunganmu sendiri. Kedalaman Abyss of Buried Heavens tidak setenang apa yang kamu lihat sekarang. Jika aku jadi kamu, aku akan segera menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi." Setelah mengatakan itu, cahaya pedang emas tiba-tiba muncul di bawah kaki Xuan Yuan'ao. Pada saat berikutnya, sosok Xuan Yuan'ao menghilang. Setelah Xuan Yuan'ao pergi, Luo Chen melihat pil penstabil jiwa di tangannya. Setelah merenung sejenak, dia mengeluarkan jade chip yang merekam lingkaran 9 naga awan dari Universe Ring. Ketika dia lulus ujian yang ditinggalkan oleh Kaisar Awan pertama di Menara Ujian, hadiah yang dia dapatkan adalah warisan keluarga Luo yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Luo, Luo Jingcheng dengan Kaisar Awan pertama. Namun, karena kurangnya sumber daya untuk kultivasi dan lingkaran 9 naga awan, meskipun Luo Chen telah memperoleh seni rahasia ini, dia tidak pernah mendapatkan kultivasi. Sekarang dia memiliki pil penstabil jiwa yang diberikan kepadanya oleh Xuan Yuan'ao. Luo Chen dapat mencoba menggunakan lingkaran kultivasi dan Cloud Dragon 9. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen membenamkan kesadarannya ke dalam jade chip di tangannya, dan sejumlah besar informasi mengenai lingkaran 9 naga awan muncul di benaknya. Ketika dia pertama kali mendapatkan lingkaran 9 naga awan, dia telah membenamkan Divine Sense-nya ke dalam jade chip untuk membaca informasi yang relevan. Namun, sepertinya warisan seni rahasia dilindungi oleh batasan. Setelah meninggalkan jade chip, Luo Chen dengan cepat melupakan informasi tentang lingkaran 9 naga awan. Untungnya, Luo Chen telah menyimpan jade chip yang merekam transformasi 9 awan naga, jadi dia tidak akan buta. Saat Luo Chen membenamkan kesadarannya ke dalam jade chip, teknik kultivasi Cloud Dragon 9 Transformations dengan cepat muncul di benak Luo Chen. Transformasi 9 naga. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen membuka botol porselen yang berisi pil penstabil jiwa. Dia menuangkan pil penstabil jiwa dari dalam dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil penstabil jiwa baru saja memasuki mulutnya ketika itu berubah menjadi semburan yang melonjak menuju meridian di seluruh tubuh Luo Chen. Jika Luo Chen tidak mengembangkan beberapa teknik kultivasi ke tahap Heaven Human Unity, kapasitas dantiannya akan sangat meningkat. Selain teknik kultivasi dan kultivasi tubuh, kekuatan obat dari pil penstabil jiwa ini akan mampu meledakkan Luo Chen secara instan. Meski begitu, Luo Chen masih merasa seolah-olah meridiannya terhalang oleh sesuatu. Gelombang rasa sakit yang hebat datang dari seluruh tubuhnya, menyebabkan butiran keringat halus muncul di dahi Luo Chen. Luo Chen sangat jelas bahwa inilah alasan mengapa efek obat dari pil penstabil jiwa terlalu besar.
Itu menyebabkan sejumlah besar energi berkumpul di meridiannya dan mengeras. Jika dia tidak dapat menyerap energi ini sesegera mungkin, basis kultivasinya akan mengalami gangguan mental dan jatuh kembali. Dalam kasus terburuk, dia akan diledakkan oleh energi menakutkan ini di tempat, membuang boneka pengganti yang berharga di tangannya serta gulungan teleportasi di tangannya. Luo Chen tidak peduli tentang bahaya yang mungkin dia hadapi di sekitarnya. Tanpa ragu-ragu, dia duduk bersila di tempat dan mulai mengedarkan kitab suci esensi pedang murni dengan gila-gilaan. Energi yang memenuhi meridiannya sedang disempurnakan sedikit demi sedikit. Segera, itu berubah menjadi kekuatan obat murni dan melonjak menjadi dantian Luo Chen. Pada saat yang sama ketika kekuatan obat sedang disempurnakan, ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang mengalir di sepanjang meridian di tubuh Luo Chen. Akhirnya, itu berkumpul di laut kesadaran Luo Chen, menyebabkan pikiran Luo Chen menjadi jernih. Ini seharusnya menjadi efek utama dari pil penstabil jiwa kan? Luo Chen berpikir dalam hati, perbedaan antara kekuatan misterius yang melonjak ke lautan kesadarannya. Lingkaran 9 naga awan adalah teknik kultivasi jiwa. Karena pil penstabil jiwa digunakan untuk membantu kultivasi, transformasi 9 naga awan, itu secara alami digunakan untuk membantu jiwa. Adapun kekuatan obat besar yang menyertainya, itu hanyalah efek tambahan. Kultivasi satu klik super system. Bab 343. Judul, jiwanya berubah menjadi piton dan kembali ke alam kehancuran tanpa batas. Saat sejumlah besar energi misterius mengalir ke laut kesadaran Luo Chen, badai besar mengaduk di lautan kesadaran Luo Chen. Pedang giok kaisar dan Wu yang tidak lengkap yang dimasukkan ke dalam lautan kesadarannya sedikit bergetar, mengumpulkan semua energi misterius di sekitarnya. Setelah memperbaikinya, itu dikirim kembali ke laut kesadaran Luo Chen. Di bawah efek ganda dari pil penstabil jiwa dan pedang giok kaisar dan Wu, lautan kesadaran Luo Chen dengan cepat meluas pada tingkat yang terlihat. Jiwanya, yang awalnya berada di alam transendensi, juga menguat dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia menerobos ke tahap kekosongan spiritual, dan dia menggunakan kecepatan lambat tapi stabil untuk dengan cepat menuju Great Void Stage. Luo Chen menghirup udara busuk, dan mulai dengan diam-diam mengedarkan teknik kultivasi transformasi 9 naga awan. Sangat cepat, inkarnasi kesadaran terkondensasi di langit di atas lautan kesadaran Luo Chen. Itu tampak persis sama dengan Luo Chen. Tidak lama setelah inkarnasi kesadaran Luo Chen terbentuk, seekor ular sanca besar terbang keluar dari laut kesadaran Luo Chen dan menelan inkarnasi kesadaran yang mengambang di langit di atas lautan kesadarannya. Luo Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kesadaran yang telah dipadatkannya tidak hilang setelah ditelan oleh ular piton raksasa. Sebaliknya, itu berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan inti iblis dan bersembunyi di perut ular sanca raksasa. Jadi inikah yang dimaksud dengan jiwa yang berubah menjadi ular piton? Luo Chen tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata ketika dia merasakan piton jiwa raksasa melayang di atas lautan kesadarannya. Menurut catatan transformasi 9 naga awan, ketika jiwa berubah menjadi ular sanca, Luo Chen berpikir bahwa dia telah mengubah kesadarannya menjadi ular sanca jiwa raksasa dan bercokol di dalam lautan kesadarannya. Dari kelihatannya, teknik kultivasi dari transformasi 9 naga awan sedikit berbeda dari yang dia pikirkan sebelumnya. Setidaknya, bahkan jika itu adalah ular piton yang telah berubah menjadi jiwa, esensi jiwanya tidak berubah. Sebaliknya, seolah-olah kesadarannya telah mengembun menjadi kulit terluar yang padat. Tidak ada serangan jiwa di bawah tingkat bumi yang bisa menembus kulit terluar padat yang telah dia bangun dan melukai avatar kesadarannya. Luo Chen menjilat bibirnya yang kering dan matanya berbinar. Selama ini, dia tidak memiliki keterampilan jiwa. Adapun serangan jiwa, dia tidak kekurangan satu. Bagaimanapun, meskipun pedang giok kaisar dan Wu tidak lengkap, ia masih memiliki semua jenis kekuatan yang tidak diketahui. Tidak sulit untuk meluncurkan serangan jiwa. Sebaliknya, Luo Chen selalu kekurangan teknik rahasia pertahanan jiwa. Meskipun dia telah memperoleh transformasi Cloud Dragon 9 belum lama ini, karena kurangnya sumber daya sebelumnya, dia hanya bisa ngiler saat dia melihat gunung harta karun. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapat kejutan yang tidak terduga sebelum menemukan harta karun di Abyss of Buried Heavens. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen dengan cepat menenangkan kegembiraan di hatinya. Dia mengedarkan kitab suci esensi pedang murni dan mulai memperbaiki energi tak terbatas yang memenuhi tubuhnya setelah mengkonsumsi pil penstabil jiwa. Sementara Luo Chen tenggelam dalam keadaan kultivasi, di hutan lebat tidak jauh, Suanyuan Ao yang diam-diam menonton mengungkapkan sentuhan kejutan di wajahnya.
Dia bersiap untuk pergi, tetapi sebelum dia bisa terbang jauh, dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang datang dari tubuh Luo Chen. Dia penasaran dan ingin melihat apa yang dilakukan Luo Chen, jadi dia segera mengubah arahnya dan terbang kembali. Namun, karena dia takut mengganggu Luo Chen, Xuan Yuan'ao hanya mengamatinya secara diam-diam dan tidak muncul di hadapan Luo Chen. Melihatnya seperti ini pasti menjadi kultivasi pertama, lingkaran 9 naga awan. Xuan Yuan'ao memandang Luo Chen yang tidak jauh dan menelan ludahnya. Itu sedikit sulit, dia benar-benar memadatkan tubuh piton begitu cepat. Bakat anak ini mungkin jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Kultivasi 1 klik super system. Bab 344. Judul, Hadiah dari Secret Lord adalah Grandmaster bawaan kelas 8. Sebagai Tuan Suci dari generasinya, dan juga dari salah satu dari 4 keluarga besar Akademi Kosmos, keluarga Xuan Yuan, dia secara alami memiliki pemahaman tentang lingkaran 9 naga keluarga Luo. Meskipun lingkaran 9 naga awan keluarga Luo hanyalah teknik rahasia tingkat surga yang rendah, kesulitan kultivasi tidak lebih rendah dari teknik rahasia tingkat surga yang tinggi, atau bahkan teknik rahasia tingkat suci. Ini karena lingkaran 9 naga awan keluarga Luo ditargetkan pada jiwa, dan itu adalah salah satu teknik rahasia jiwa teratas. Sebelum dia memasuki Abyss of Buried Heavens, kebanggaan surga keluarga Luo yang paling luar biasa, lingkaran 9 naga kultivasi pertama, bahkan dengan bantuan pil penstabil jiwa, dia masih perlu 3 hari penuh untuk memadatkan tubuh piton. Tetapi Luo Chen hanya menggunakan kurang dari 4 jam untuk berhasil membentuk tubuh piton. Mengesampingkan bakat kultivasi Luo Chen, hanya bakat jiwanya saja yang telah melampaui jenius yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Luo. Namun, Xuan Yuan'ao tidak tahu bahwa alasan mengapa Luo Chen bisa menggunakan teknik rahasia jiwa kultivasi dengan mudah adalah karena jiwa Luo Chen bukan milik dunia ini. Itulah sebabnya ia tidak dibatasi oleh dunia ini. Ini telah menyebabkan bakat Luo Chen dalam aspek jiwa mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin anak ini benar-benar memiliki kesempatan untuk meninggalkan Abyss of Buried Heavens. Xuan Yuan'ao memandang aura yang perlahan menguat di tubuhnya, dan ide absurd tiba-tiba muncul di benaknya. Tidak mustahil. Saat pikiran itu muncul di benaknya, Xuan Yuan'ao menggelengkan kepalanya dengan ekspresi percaya diri. Bahkan Saint Lord seperti dia tidak bisa meninggalkan Abyss of Buried Heavens. Luo Chen hanyalah Grandmaster bawaan kelas 7 yang lemah, bagaimana dia bisa meninggalkan tempat berbahaya ini? Orang harus tahu bahwa dia bukan satu-satunya Saint Lord yang terperangkap di Abyss of Buried Heavens. Ada banyak ahli tingkat Saint Lord di 100 keluarga benua semesta yang terjebak di Abyss of Buried Heavens. Meskipun beberapa dari mereka telah meninggalkan dendam di antara ras mereka dan bergabung untuk menyerang pintu keluar Abyss of Buried Heavens, mereka masih tidak dapat berhasil. Luo Chen hanyalah seorang Grandmaster bawaan kelas 7 yang lemah. Dia bisa dengan mudah menghancurkannya dengan satu napas. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk meninggalkan Abyss of Buried Heavens? Sambil menggelengkan kepalanya, sosok Xuan Yuan'ao melintas dan menghilang ke dalam hutan lebat. Setelah beberapa saat, Xuan Yuan'ao muncul kembali di hutan lebat. Setelah merenung sejenak, dia mengangkat tangannya dan menunjuk Luo Chen dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan memasuki tubuh Luo Chen, tetapi itu tidak menyebabkan kelainan apapun, jadi Luo Chen tidak melihat ada yang salah. Nak, anggap saja aku telah terperangkap di jurang surga yang terkubur ini selama 1000 tahun. Xuan Yuan'ao memandang Luo Chen dan bergumam dengan suara rendah. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku punya firasat bahwa kamu mungkin bisa meninggalkan Abyss of Buried Heavens ini. Aku harap jimat ini bisa menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Setelah mengatakan itu, sosok Xuan Yuan'ao melintas dan menghilang dari hutan lebat. Lingkungan sekitar langsung menjadi sunyi. Hanya Luo Chen yang masih duduk bersila di tempat. Energi spiritual surga dan bumi terus mengalir ke arahnya dari seluruh tubuhnya. Dia dengan cepat memperbaikinya dan mengisinya ke dantiannya. Tidak lama kemudian, esensi pedang di dantian Luo Chen telah terakumulasi hingga batasnya, dan itu masih perlahan meningkat. Aura Luo Chen juga telah diperkuat dengan cepat, dan dalam sekejap mata, dia menerobos ke ranah Grandmaster bawaan kelas 7, dan mencapai Grandmaster bawaan kelas 8. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena naik level. Ranah saat ini, Grandmaster bawaan kelas 8, 1/2.110.000. Tingkat pertumbuhan energi spiritual telah meningkat menjadi 1100 poin per menit. Kultivasi 1 klik super system. Bab 345. Judul, Jiwa berubah menjadi naga banjir Great Void Stage.
Ketika Luo Chen mendengar suara prompt system, dia perlahan membuka matanya. Ketika dia merasakan Shen Qi memenuhi tubuhnya, senyum muncul di wajahnya. Efek dari pil penstabil jiwa ini telah melampaui imajinasiku. Itu memang layak menjadi hadiah dari Saint Lord. Ini benar-benar bukan barang biasa. Luo Chen melihat ke arah hutan lebat dan bergumam pelan. Masih ada 2 pil penstabil jiwa yang tersisa. Mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk melihat sejauh mana kita bisa mendapatkan kultivasi 9 lingkaran Cloud Dragon? Luo Chen mengambil botol porselen kecil yang berisi pil penstabil jiwa dan menghitung dengan cermat. Setelah itu, ekspresi tegas muncul di wajahnya. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen menuangkan pil penstabil jiwa dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia membenamkan dirinya ke dalam kondisi kultivasi. Sejumlah besar energi yang tidak dapat dijelaskan melonjak ke arah Luo Chen. Di bawah pengaruh pedang giok kaisar dan Wu, itu berubah menjadi kekuatan jiwa paling murni dan mengalir ke laut kesadaran Luo Chen, menyebabkannya tumbuh dengan cepat. Piton jiwa raksasa yang bercokol di langit di atas laut kesadaran Luo Chen berangsur-angsur tumbuh dalam ukuran. Sisik ular yang awalnya padat mulai menjadi tebal dan tajam. Aura kuno dipancarkan dari tubuh piton jiwa raksasa. Jelas bahwa piton jiwa raksasa ini dengan cepat maju ke arah transformasi naga jiwa. Pada saat yang sama, tahap jiwa Luo Chen juga perlahan maju menuju Great Void Stage. Bahkan basis kultivasi Luo Chen menerobos ke alam Grandmaster kelas 9 dengan kecepatan yang sangat cepat. Sangat cepat, kemacetan yang mengganggu Luo Chen dihancurkan oleh dampak besar dari pil penstabil jiwa. Aura yang memancar dari tubuh Luo Chen menjadi lebih kuat. Dalam sekejap mata, dia telah menerobos dari alam Grandmaster bela diri kelas 8 ke alam Grandmaster bela diri kelas 9. Saat Luo Chen menerobos, suara prompt system berdering di benaknya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena naik level. Ranah saat ini, Grandmaster bawaan kelas 9, 1/2.500.000. Tingkat pertumbuhan energi spiritual telah meningkat menjadi 1150 poin per menit. Mengabaikan suara prompt system, Luo Chen tidak ragu dan langsung memasukkan pil penstabil jiwa terakhir ke dalam mulutnya. Kekuatan obat tanpa batas langsung memenuhi semua meridian Luo Chen. Pada saat yang sama, kekuatan misterius dengan cepat diubah menjadi kekuatan jiwa paling murni di bawah pengaruh pedang giok kaisar dan Wu dan disuntikkan ke laut kesadaran Luo Chen. Gelombang besar tiba-tiba naik di lautan kesadaran Luo Chen, membentuk gelombang jiwa yang mengejutkan. Piton jiwa raksasa yang melayang di atas laut kesadaran Luo Chen mengeluarkan raungan naga yang mengguncang dunia. Sisik pada tubuh ular sanca jiwa raksasa dengan cepat berubah, dan hanya dalam beberapa napas, itu berubah menjadi sisik naga yang tajam dan berat. Pada saat yang sama, sebuah tanduk menjulur dari kepala ular sanca jiwa raksasa, dan itu membawa aura kuno dan primordial. Jiwa berubah menjadi naga banjir. Level ke-6 dari lingkaran 9 naga awan, kultivasi berhasil. Seiring dengan jiwa yang berubah menjadi naga banjir, kekuatan obat dari pil penstabil jiwa di tubuh Luo Chen benar-benar diserap. Meskipun basis kultivasi Luo Chen masih terjebak di Grandmaster bawaan kelas 9, itu tidak jauh dari menerobos. Sebagai perbandingan, tahap jiwa Luo Chen telah meningkat dengan pesat. Jiwanya, yang awalnya berada di tahap kematian transenden, telah maju dengan pesat, dan telah langsung menembus ke Great Void Stage. Orang harus tahu bahwa kekuatan jiwa Great Void Stage adalah kekuatan jiwa alkemis kelas 7, dan status alkemis kelas 7 setara dengan praktisi Martial King, atau bahkan sedikit lebih tinggi. Sekarang Luo Chen memiliki jiwa Great Void Stage, dapat dikatakan bahwa dia telah mengambil setengah langkah ke alkemis kelas 7. Jika petinggi lembaga pil dari lembaga awan mengalir tahu bahwa Luo Chen memiliki jiwa Great Void Stage, mereka mungkin akan memaksa Luo Chen untuk tinggal di lembaga pil dan fokus pada kultivasi teknik pemurnian pil sampai dia menjadi seorang alkemis kelas 7. Kultivasi satu klik super system. Bab 346. Judul, Jurang Pedang Menakutkan, Puncak Gunung Berbentuk Pedang. Luo Chen perlahan bangkit dari tanah dan mengeluarkan peta harta karun dari cincin semestanya. Setelah membandingkan lokasi, dia mengambil napas dalam-dalam dan bergumam, sekarang adalah waktunya untuk melihat apa yang tertulis di peta harta karun. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Luo Chen menggunakan teknik gerakan rok surgawi dan bergegas menuju lokasi yang tercatat di peta harta karun. Mungkin itu karena dia membawa sertifikat uji coba, tetapi dia tidak menemui hambatan apapun di sepanjang jalan. Segera, dia tiba di lokasi yang tercatat di peta harta karun. Itu adalah puncak gunung yang menjulang ke awan.
Itu tampak seperti pedang tajam yang ditusukkan ke tanah. Pedang Qi yang kuat mengalir keluar dari bagian dalam puncak gunung. Luo Chen bisa merasakan bahwa dia sedang diarahkan oleh pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya dari jauh. Inten pedang di tubuhnya menyembur keluar dan melilitnya, mengisolasi dia dari pedang Qi di sekitarnya. Pedang Qi yang sangat kuat. Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi serius. Dia masih jauh dari gunung. Pedang Qi yang keluar dari tubuhnya telah membuatnya merasa seperti tulang ikan tersangkut di tenggorokannya. Jika dia semakin dekat ke gunung, seperti apa kekuatan pedang Qi? Aku tidak peduli lagi, ayo bertarung. Setelah merenung sejenak, ekspresi Luo Chen menjadi tegas. Dia bergegas menuju gunung. Semakin dekat dia ke gunung berbentuk pedang, semakin kuat pedang Qi di sekelilingnya. Luo Chen harus melepaskan niat pedang setiap saat untuk mencegah pedang Qi mempengaruhinya. Tidak lama kemudian, Luo Chen tiba di dasar gunung berbentuk pedang. Ada jalan terjal yang berputar ke atas di sepanjang gunung berbentuk pedang. Ada semua jenis pedang yang ditusukkan ke jalan secara diagonal. Qi pedang yang kuat dipancarkan dari pedang. Di pintu masuk jalur gunung, ada tablet batu besar. Tablet batu itu penuh dengan bekas pedang. Di tengah tablet batu, ada dua kata flamboyan, Sword Abyss. Luo Chen hanya melirik tablet batu, dan dia sudah bisa merasakan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip di depannya. Kekuatan pedang yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi terpancar dari tablet batu, membuat Luo Chen merasa seolah-olah berada di dunia pedang. Lingkungan dipenuhi dengan pedang Qi yang tajam, dan pada saat berikutnya, dia akan terkoyak oleh pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya. Ini jelas gunung yang tinggi, tapi disebut Sword Abyss. Setelah beberapa saat, Luo Chen kembali sadar dan bergumam dengan suara rendah. Menenangkan dirinya, Luo Chen melihat ke jalur gunung yang dipenuhi dengan pedang tajam. Tanpa ragu-ragu, dia menyeberangi monumen batu dan menginjak jalur gunung. Boom! Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dan melayang di atas Sword Abyss, menempati langit dalam radius puluhan mil. Bahkan dari jauh, dia masih bisa merasakan pergerakan di sini. Seseorang telah membobol Sword Abyss. Di kedalaman Abyss of Buried Heavens, banyak orang telah memperhatikan gerakan Sword Abyss yang tidak biasa dan tidak bisa tidak bertanya dengan heran. Setelah itu, sejumlah besar praktisi perkasa berkumpul menuju Sword Abyss. Dilihat dari aura yang dipancarkan dari tubuh mereka, yang terlemah dari mereka adalah praktisi martial Saint level. Bahkan ada beberapa praktisi alam martial Saint King di antara mereka, dan bahkan beberapa praktisi Saint Lord telah muncul. Kenapa anak itu, sosok Xuan Yuan'ao muncul di luar Sword Abyss? Ketika dia melihat Luo Chen yang sedang berjalan di jalur gunung, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ao Saint Lord, apakah kamu kenal anak itu?" Mendengar kata-kata Xuan Yuan'ao, seorang ahli Minotaur menoleh dan berkata kepada Xuan Yuan'ao. Dari aura yang terpancar dari tubuh orang itu, terlihat bahwa kekuatannya hanya sedikit lebih rendah dari Xuan Yuan'ao. "Aku memang mengenalnya, tapi apa hubungannya denganmu, Niu Ben?" Xuan Yuan'ao melirik pria yang berbicara dan berkata dengan acuh tak acuh. Kultivasi 1 klik super system. Bab 347. Judul, Misteri Jurang Pedang. "Kamu," mendengar kata-kata Xuan Yuan'ao, ekspresi pria berkepala bison itu menjadi dingin. Saat dia hendak berbicara, tatapan Xuan Yuan'ao menyapu dirinya. Dia dengan bijaksana menutup mulutnya. Dia bukan tandingan Xuan Yuan'ao. Faktanya, kekuatan Xuan Yuan'ao bisa berada di peringkat 3 teratas di antara semua ahli yang terperangkap di Abyss of Buried Heavens. Salah satunya memiliki tanda di dahinya. Wanita cantik dengan tanda Fire Phoenix melirik pria berkepala bison dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menatap Xuan Yuan'ao dan bertanya, hubungan apa yang dimiliki Saint Lord yang imperius dengan bocah yang memanjat Sword Abyss? Jika aku tidak salah, bocah itu hanya Grandmaster bawaan kelas 9. Dengan kekuatannya, itu akan menjadi milikku. Tidak realistis baginya untuk memasuki kedalaman tanah kuno tanpa bantuan siapapun, kan? Ada apa? Lai Huang Saint Lord berpikir bahwa aku membawa anak itu ke sini? Xuan Yuan'ao menatap wanita cantik yang berbicara, dan kilatan berbahaya muncul di matanya. Kekuatan wanita ini tidak lemah, setidaknya dia jauh lebih kuat dari Niu Ben. Tapi dia masih bukan tandingannya. Gadis ini secara alami tidak akan berpikir seperti itu. Gadis cantik bernama First Phoenix Saint Lord oleh Xuan Yuan'ao terkekeh. Namun, dilihat dari ekspresinya, dia yakin bahwa Xuan Yuan'ao lah yang telah membawa Luo Chen keluar dari Sword Abyss.
Apapun yang kamu pikirkan, ketika dia melihat ekspresi First Phoenix Saint Lord, ekspresi Xuan Yuan'ao menjadi dingin, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Tatapannya jatuh pada Luo Chen yang memanjat Sword Abyss. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk dalam hatinya. Bocah dari keluarga Luo ini benar-benar pandai membuat masalah. Beraninya dia memanjat Sword Abyss hanya dengan basis kultivasi Grandmaster bawaan kelas 9? Dia benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Sambil menggelengkan kepalanya, Xuan Yuan'ao menghela nafas dalam hatinya, lupakan saja. Klan manusia di Abyss of Buried Heavens sangat langka. Tidak mudah bagiku untuk bertemu dengan seorang junior dari salah satu dari 4 keluarga besar. Bahkan jika dia berasal dari cabang keluarga Luo, dia masih dianggap juniorku. Jika ada yang terjadi di Sword Abyss, aku akan menyelamatkannya. Xuan Yuan'ao telah terperangkap di Abyss of Buried Heavens selama ribuan tahun. Secara alami, dia tahu banyak tentang Abyss of Buried Heavens. Sword Abyss adalah tempat yang sangat misterius di Abyss of Buried Heavens. Itu muncul hampir bersamaan dengan Abyss of Buried Heavens. Dikatakan bahwa jika seseorang dapat mencapai puncak Sword Abyss, dia akan dapat meninggalkan Abyss of Buried Heavens. Namun, Xuan Yuan'ao telah terperangkap di Abyss of Buried Heavens selama ribuan tahun, tetapi dia belum pernah melihat orang yang bisa menembus Sword Abyss. Sword Abyss dibagi menjadi 2 bentuk. Salah satunya adalah keadaan yang relatif tenang yang telah dilihat semua orang. Pada saat ini, mendaki Sword Abyss tidak terlalu berbahaya. Setidaknya, sebelum mendaki setengah jalan ke atas gunung, bahkan jika mereka gagal mendaki Sword Abyss, mereka masih bisa dengan mudah pergi. Bentuk lainnya adalah kondisi mengamuk yang sangat langka. Dalam keadaan seperti itu, berbagai pedang panjang yang dimasukkan ke dalam Sword Abyss akan dengan gila-gilaan melepaskan pedang Ki keluar, mengubah Sword Abyss menjadi pedang Ki Hell. Bahkan keberadaan seperti Xuan Yuan'ao tidak akan berani menerobos masuk ke Sword Abyss selama periode waktu itu. Menarik, sejak Abyss of Buried Heavens ada, aku khawatir anak ini adalah yang pertama dan satu-satunya praktisi Grandmaster bawaan kelas 9 yang telah memasuki kedalaman Abyss of Buried Heavens dan memasuki Sword Abyss. Lai Huang Saint Lord memandang Luo Chen yang perlahan mendaki jalur gunung. Dia berkata dengan lemah, aku tidak tahu apakah aku harus memanggilnya beruntung atau tidak. Ketika para ahli lain yang hadir mendengar kata-kata dari Dewa Suci Phoenix yang berapi-api, mereka juga mengarahkan pandangan mereka ke arah Luo Chen dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Kultivasi 1 klik super system. Bab 348. Judul, Pakar Misterius Pertama dalam 1000 tahun. Luo Chen tidak tahu bahwa dia telah diperhatikan oleh para ahli Abyss of Buried Heavens. Setelah melangkah ke jalur pegunungan Sword Abyss, dia tidak bisa terganggu oleh situasi di kejauhan. Ini karena dia dikelilingi oleh pedang Ki yang kuat. Jika dia tidak hati-hati, dia akan dibunuh oleh pedang Ki. Dengan bantuan boneka pengganti dan gulungan teleportasi, dia akan dikirim kembali ke gua di depan Abyss of Buried Heavens. Secara alami, Luo Chen tidak mau pergi begitu saja. Orang harus tahu bahwa dia telah membayar harga yang mahal untuk memasuki Abyss of Buried Heavens kali ini. Jika dia hanya meningkatkan kultivasinya 2 tingkat dan berhasil menyelesaikan transformasi Cloud Dragon 9 pada saat yang sama, maka harga yang harus dia bayar akan sedikit terlalu tinggi. Sialan, pedang Ki semakin tebal, kata Luo Chen sambil perlahan naik di sepanjang jalan gunung. Pedang Ki di sekelilingnya semakin tebal. Energi tajam mengelilingi tubuh Luo Chen, membuatnya merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Bahkan jika dia menggunakan niat pedang untuk mengisolasi dirinya sendiri, itu tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan bisa menahan pedang Ki di sekitarku. Luo Chen berhenti berjalan dan bergumam dengan suara rendah, kalau terus begini, aku tidak akan bisa menahan pedang Ki lagi. Masih ada jarak ke lokasi yang tercatat di peta harta karun. Setelah merenung sejenak, Luo Chen memanggil pedang Giok Kaisar dan Wu yang tidak lengkap yang tersembunyi di lautan kesadarannya. Aku harap ini akan berhasil. Luo Chen memegang pedang Giok Kaisar dan Wu yang tidak lengkap di tangannya, merasa sedikit gugup. Menurutnya, pedang yang ditinggalkan Kaisar dan Wu, bahkan jika itu tidak lengkap, itu masih memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Lebih jauh lagi, untuk seseorang seperti Kaisar dan Wu, yang mampu menembus reinkarnasi 6 jalan, bahkan jika pedang itu tidak lengkap, itu akan tetap sangat berharga. Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan pedang Giok Kaisar dan Wu yang tidak lengkap di tangannya dengan erat. Kemudian, dia terus berjalan ke depan. Mungkin itu adalah kesalahpahaman Luo Chen, tetapi setelah dia mengeluarkan pedang Giok Kaisar dan Wu yang tidak lengkap,
pedang ki di sekelilingnya menjadi jauh lebih tipis. Dan di mana dia berjalan, pedang panjang yang ditusukkan ke jalur gunung sedikit bergetar, menghasilkan dengungan pedang yang jelas, seolah-olah itu menyembah kaisar mereka. Anak ini, di bawah Sword Abyss, Xuan Yuan'ao melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia berkata dengan suara yang dalam, jadi ini terkait dengan orang itu. Jika itu masalahnya, aku bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia tidak asing dengan pedang di tangan Luo Chen. Faktanya, 1000 tahun yang lalu, ada seorang ahli yang telah membunuh jalannya ke Abyss of Buried Heavens dengan pedangnya. Setelah terperangkap di Abyss of Buried Heavens selama 30 tahun, praktisi yang kuat itu benar-benar memecahkan segel yang digunakan oleh Abyss of Buried Heavens untuk menghentikan mereka dan kembali ke dunia luar. Pedang yang dipegang ahli itu justru pedang yang tidak lengkap di tangan Luo Chen. Namun, pedang di tangan ahli itu sudah lengkap. Berbeda dengan pedang di tangan Luo Chen, itu hanya pedang yang tersisa. Xuan Yuan'ao mampu mengenali pedang Giok Kaisar dan Wu di tangan Luo Chen, jadi para ahli lainnya secara alami tidak asing baginya. Melihat Luo Chen perlahan memanjat Sword Abyss, sekelompok tokoh perkasa memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi mata mereka menyala dengan semangat saat mereka melihat Luo Chen. Bagaimanapun, orang perkasa yang memegang pedang di tangan Luo Chen adalah orang yang telah memegangnya selama ribuan tahun. Itu adalah satu-satunya yang telah keluar dari Abyss of Buried Heavens. Luo Chen terkait dengan keberadaan seperti itu, dan kekuatan di balik keberadaan ini tidak dapat diremehkan. Jika karena pedang itu, aku bisa mengerti mengapa bocah itu berani memasuki tanah kuno hanya dengan basis kultivasi kelas 9. Sudut Sein Lord Lai Huang memandang Luo Chen yang berdiri di jalur gunung, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan suara lembut. Namun, meskipun suara Sein Lord lembut, itu tidak menyembunyikan penghinaan dalam kata-katanya. Kultivasi 1 klik super system. Bab 349. Judul, Kristal berbentuk berlian dan sosok berwarna putih. Dalam sudut pandang Lai Huang, bahkan jika Luo Chen terkait dengan pria itu, kekuatannya hanya pada Grandmaster bawaan kelas 9. Bahkan jika dia bisa berjalan jarak tertentu di Sword Abyss dengan mengandalkan pedang pria itu tidak ada artinya bagi Luo Chen. Lagi pula, dia tidak tahu dari mana pedang di Sword Abyss berasal, tetapi pedang yang dipancarkan Ki bahkan lebih mengejutkan. Meskipun Luo Chen bisa menggunakan pedang itu untuk memotong pedang Ki, dia tidak bisa mengerti apa yang terkandung dalam pedang Ki. Orang harus tahu bahwa Sword Abyss adalah tanah harta karun langka di Abyss of Buried Heavens. Legenda bisa meninggalkan Abyss of Buried Heavens melalui Sword Abyss tidak perlu dikatakan lagi. Hanya Ki pedang yang dipancarkan oleh pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya di Sword Abyss adalah peluang besar bagi praktisi pedang. Tidak diragukan lagi adalah kebodohan Luo Chen untuk mengandalkan pedang orang itu untuk menghindari pedang Ki. Luo Chen tidak tahu bahwa dia telah diperlakukan sebagai orang idiot oleh seorang Sein Lord. Pada saat ini, dia memegang pedang Giok Kaisar dan Wu di tangannya dan merasa bahwa tekanan di sekitarnya telah berkurang banyak. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen menempatkan pedang Giok Kaisar dan Wu yang tidak lengkap di depannya dan mulai mendaki di sepanjang jalan gunung. Segera, Luo Chen muncul di sebuah platform. Luo Chen berhenti dan mengeluarkan peta harta karun dari cincin semesta. Dia memeriksanya dengan cermat. Ini dia. Luo Chen melihat sekeliling dan tersenyum. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Luo Chen melambaikan tangannya dan melepaskan energi pedang, menebas tanah di bawah kakinya. Pedang Ki hancur, tetapi tanah di bawah kaki Luo Chen masih semulus cermin, bahkan tidak ada jejak putih yang terlihat. Ini. Melihat adegan ini, sudut mulut Luo Chen berkedut. Tanahnya begitu keras. Bahkan jika dia tahu harta itu ada di sini, apa gunanya? Dia bisa melihatnya, tapi dia tidak bisa mendapatkannya. Bukankah itu akan membuatnya semakin tidak nyaman? Luo Chen menghela nafas tanpa daya. Saat dia hendak menyimpan peta harta karun di tangannya tiba-tiba menyala dengan nyala api putih. Luo Chen terkejut dan hampir membuang peta harta karun itu. Untungnya, Luo Chen dengan cepat menyadari bahwa nyala api putih tidak membahayakan dirinya, jadi dia merasa lega dan terus mengambil peta harta karun. Segera, peta harta karun dibakar menjadi abu oleh api putih. Kemudian, sebuah lubang yang dalam tiba-tiba muncul di lantai halus di bawah kaki Luo Chen. Kemudian, kristal berbentuk berlian muncul dari lubang dan mengeluarkan rasa dingin yang menakutkan. Ini, Luo Chen menatap kristal berbentuk berlian dengan keraguan di matanya. Dia tanpa sadar menusuk kristal dan kristal itu tiba-tiba bergetar 2 kali.
Gelombang energi yang kuat menyebar dengan kristal berbentuk berlian sebagai pusatnya. Energi pedang di sekitarnya dengan cepat runtuh. Di bawah pengaruh gelombang energi, itu tidak bisa bertahan sejenak. Anehnya, gelombang energi menghilang secara otomatis ketika melewati Luo Chen. Itu tidak mempengaruhi Luo Chen sama sekali. Menarik, Luo Chen melihat adegan ini dan senyum muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan meraih kristal berbentuk berlian. Boom! Dampak yang menakutkan. Penglihatan Luo Chen menjadi gelap saat dia mendengar suara yang berasal dari kristal berbentuk berlian. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah berdiri di dataran yang luas. Dataran itu dipenuhi dengan pedang panjang. Pedang padat ki bergegas ke langit, mengubah dataran menjadi dunia pedang. Tidak jauh dari Luo Chen, seorang pria tinggi dan kuat dengan pakaian putih memunggungi Luo Chen. Di sampingnya, ada pedang panjang yang sangat indah. Kultivasi satu klik super system. Bab 350. Judul, Pakar Legendaris Penerus Master Pedang. Mata Luo Chen jatuh pada pedang panjang di sebelah pria berbaju putih. Matanya menjadi serius dan ekspresinya berubah. Dia sangat akrab dengan pedang panjang, karena di tangannya ada bagian dari pedang. Pedang yang ditusukkan ke tanah secara diagonal itu jelas merupakan pedang Kaisar Danwu yang dia bawa bersamanya di masa lalu. Aku tidak menyangka bahwa benda yang kutinggalkan di Sword Abyss akan benar-benar diperoleh oleh junior dari alam Grandmaster tahap ke-9. Tepat saat Luo Chen merasa tergerak, sosok berbaju putih tiba-tiba berbicara. Suaranya bergema di atas dataran, menarik ribuan ki pedang. Jantung Luo Chen berdetak kencang ketika dia mendengar apa yang dikatakan sosok berbaju putih itu. Dia bertanya dengan hati-hati, bolehkah aku bertanya apakah senior adalah Kaisar Danwu? Meskipun dia sudah menebak identitas White Man, dia masih ingin mendengar White Man mengakuinya sendiri. Kaisar Danwu, orang kulit putih tiba-tiba menoleh, memperlihatkan wajah tampan yang luar biasa. Dia berkata kepada Luo Chen dengan lemah, aku tidak menyangka bahwa akan ada seseorang yang masih mengingat namaku. Berbicara sampai titik ini, orang kulit putih berhenti sejenak, dan kemudian berkata dengan lemah, itu benar. Aku adalah Kaisar Danwu, tapi 1000 tahun yang lalu, semua orang di Abyss of Buried Heavens memanggilku Sword Ancestor. Saat kata leluhur pedang keluar dari mulutnya, ki pedang di sekitarnya tiba-tiba menjadi ganas. Pedang ki mengamuk di udara, dan setiap pedang ki sedang berlatih seni pedang yang tiada taranya. Hati Luo Chen dalam hiruk-pikuk. Dia memandang White Man di depannya, dan merasa seolah-olah dia sedang menghadapi pedang suci yang tajam dan ganas. Hanya dengan pikiran, pedang suci ini akan meledak dengan kekuatan yang menakjubkan, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Junior Luo Chen menyapa senior. Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan hormat kepada orang kulit putih. Tidak perlu formalitas. Orang kulit putih menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, tubuhku yang sebenarnya terperangkap di 6 jalan reinkarnasi. Di jurang surga yang terkubur ini, aku hanyalah inkarnasi dari kesadaranku. Karena kamu telah memperoleh pedang lengkap yang aku tinggalkan di benua semesta, kamu dapat dianggap sebagai setengah dari keturunanku. Sekarang, kamu juga telah memperoleh kristal pedang yang aku tinggalkan di Sword Abyss. Meskipun kita tidak memiliki nama master dan murid, kita sudah memiliki identitas sejati dari seorang guru dan murid. Setelah mendengar kata-kata orang kulit putih, jantung Luo Chen berdetak kencang. Dia berkata kepada orang kulit putih, kristal berbentuk berlian itu disebut kristal pedang? Itu adalah hasil dari pemahaman jalan pedang seumur hidupku sebelum menerobos ke alam martial Saint Lord. Orang kulit putih memandang Luo Chen. Dia berkata dengan lemah, ini memiliki banyak kegunaan yang luar biasa. Tetapi kamu harus memahaminya sendiri. Saat dia berbicara, orang kulit putih mengangkat tangannya dan menunjuk. Pedang ki terbang keluar dan mengenai dada Luo Chen. Sebelum Luo Chen bisa menghindar, pedang ki menembus pakaian Luo Chen dan memasuki hatinya. Sebuah kristal berbentuk berlian muncul di hati Luo Chen, lalu berubah menjadi tanda dan membekas di hati Luo Chen. Saat Luo Chen bernafas, untaian energi yang tidak diketahui mengalir keluar dari sasaran, terus memberi nutrisi pada meridian di tubuh Luo Chen. Aku telah membantu kamu mengaktifkan pedang kristal di tubuhmu, itu dapat dianggap sebagai membentuk karma yang baik. Orang kulit putih memandang Luo Chen dan berkata dengan lemah, setelah kamu melangkah ke keadaan kelahiran kembali, kamu dapat memasuki 6 jalan reinkarnasi untuk melihat. Meskipun benua semesta luas dan tak terbatas, itu tidak dapat dibandingkan dengan 6 jalan reinkarnasi.
Sebelum Luo Chen bisa mengatakan apa-apa, sosok orang kulit putih berangsur-angsur menjadi kabur. Pedang Qi di sekitarnya juga dengan cepat menghilang. Hanya suara tenang White Man yang masih bergema di langit di atas gurun. Jika kamu ingin melangkah ke panggung leluhur, kamu harus memasuki 6 jalan reinkarnasi.